Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Bergemuruh, keduanya membakar tubuh dewa mereka hampir pada saat yang bersamaan, dan ruang seluas ratusan juta kilometer hancur total. Wow, sungai hitam tak berujung melintasi langit berbintang tiba-tiba muncul di kehampaan. Kekuatan tak berujung menekan penguasa Yuan Ao. Dengan berkah kekuatan ilahi Yunhe yang istimewa dan menakutkan, kekuatan sungai hitam bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lord Yuan Ao mengeluarkan raungan marah, dan nyala api yang tak berujung tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kekuatan sungai hitam dan nyala api yang tak berujung terlihat hampir sama. Tapi harta karun Master Yuan Ao adalah harta karun domain tingkat atas, sedangkan harta Yunhe hanyalah harta karun domain tingkat atas. Faktanya, sungai cahaya hitam lebih rendah daripada kekuatan domain api tak berujung. Hanya saja Yunhe lebih kuat dari Yuan Ao dalam hal kekuatan suci, jadi kekuatan sungai hitam dan medan api tak berujung sepertinya sebanding. Namun ini sudah mencapai batas sungai hitam. Bagaimanapun, itu hanyalah harta karun tingkat tinggi, dan selalu ada batasnya. Jika tidak, Yunhe cukup untuk dengan mudah menekan penguasa Yuan Ao di lapangan. Mata Yunhe menatap penguasa Yuan Ao dari jauh, dengan ekspresi penuh harap. Ini adalah makhluk yang tidak kalah dengan penguasa kota kekacauan atau penguasa galaksi, dan cukup untuk menguji batas kekuatannya saat ini. Anda memenuhi syarat untuk mengizinkan saya menggunakannya. Lord Yuan Ao membalik tangannya, dan benda hitam aneh muncul di telapak tangannya yang besar. Begitu benda hitam itu muncul, ia memancarkan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Yunhe menatap benda hitam itu, apakah ini benda langka? Ini adalah yang kedua setelah harta karun yang paling kuat. Benda aneh itu, jika diperhatikan lebih dekat, adalah sepotong kayu besar berwarna hitam. Anda bahkan dapat melihat tunggul patah di ujung lain kayu hitam tersebut. Tekstur kayu hitamnya sangat aneh, seolah-olah ada busur setengah lingkaran yang saling berjalin membentuk gaya yang aneh. Tekanan yang memancar dari seluruh kayu hitam begitu kuat sehingga Yunhe tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya sedikit. Dia telah melihat banyak harta karun. Benda aneh ini tidak diragukan lagi adalah salah satu benda yang peringkatnya sangat tinggi. Dibandingkan dengan danau aurora berwarna-warni yang meletus sepenuhnya dan puncak gunung hijau tempat tamu gunung duduk, baju zirah paling kuat dari Dewa Iblis Su Zhen hanya sedikit lebih rendah. Meskipun dia belum mengambil tindakan, segera setelah kayu hitam itu muncul di tangan penguasa Yuan Ao, tekanan yang secara alami dipancarkannya telah melampaui gada dewa bergagang 6 yang digunakan dalam pertarungan antara si bermuka dua. Dewa leluhur dan Dewa Iblis sejati kekosongan. Kumpulan harta karun tertinggi dan tertinggi yang digunakan oleh dewa leluhur berwajah ganda tampaknya sedikit lebih rendah dalam hal kekuatan. Ini sungguh menakjubkan, meskipun masih belum sebanding dengan harta karun terkuat, ia masih sangat dekat dengan harta karun terkuat. Itu bisa disebut harta karun yang sangat kuat. Bahkan harta karun tingkat atas yang berjas tidak bisa menandingi kekuatannya. Saya pernah menggunakannya, dan hanya dengan satu gerakan, saya sepenuhnya memusnahkan penguasa alam semesta. Penguasa Yuan Ao mengelus kayu hitam di tangannya. Penguasa alam semesta dari semua kekuatan besar telah disiksa olehku sedemikian rupa sehingga mereka buru-buru lari menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan penguasa 9 Neters menggunakan rahasia yang paling kuat metode untuk menghancurkan diri sendiri, tapi dia tidak bisa menghentikanku. Ini adalah barang langka yang saya dapatkan secara kebetulan setelah semua kerja keras di tanah jedi di Laut Kosmik. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatannya. Yah, aku menantikannya. Yunhe tersenyum dan mengangguk. Di kejauhan, para penguasa alam semesta juga menyaksikan dari kejauhan. Kamu adalah anak kecil yang baru berlatih selama lebih dari 10 zaman. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari memprovokasiku. Ho, lengan Lord Yuan Ao yang tebal dan kuat menahan benda aneh yang panjangnya jutaan kilometer dan membantingnya ke bawah. Benda aneh itu sepertinya terbakar dengan api yang tak ada habisnya, dan ia tiba di depan Yunhe dengan kekuatan yang tak ada habisnya, sementara ruang di sekitarnya telah lama berubah menjadi aliran partikel bubuk. Dengan pukulan yang tampaknya sederhana ini, kekuatannya sebenarnya hampir mencapai kekuatan tingkat kelima. Memiliki harta karun yang bagus di tangan memiliki dampak yang besar pada kekuatan seseorang,
dan semakin dekat seseorang dengan harta karun yang paling kuat, semakin gila dan menakutkan kesenjangannya. Kami datang, sangat kuat. Sedikit kegembiraan muncul di mata Yun He. Kedua tinju juga ditinju dengan keras. Tinju besar itu bertabrakan dengan benda aneh itu. Awalnya ada sedikit jeda, dan kemudian gelombang kejut melingkar tiba-tiba menyebar. Kekosongan di sekitarnya sunyi. Itu seperti suara yang keras. Ikuti dengan cermat. Gemuruh. Raungan yang seperti menghancurkan langit dan bumi sudah lama tertunda. Menerima dampak yang kuat, Yun He mundur 3 langkah di udara sebelum dia bisa menghilangkan dampaknya sepenuhnya. Kekuatan dahsyatnya tidak melebihi batas ketahanan dari armor pemakan skala. Setelah armor pemakan skala dilemahkan, sisa kekuatan 1/100.000 berdampak kecil pada Yun He. Pemimpin Yuan Ao juga mundur 2 langkah sebelum berhenti. Dia memiliki benda aneh yang datang untuk menyerang, dan setelah dilemahkan oleh benda aneh itu, kekuatan yang tersisa membuat dampak yang dia terima jauh lebih lemah daripada milik Yun He. Dia juga memakai sepotong pik Arcana Armor, tapi pik Arcana Armor biasa memiliki batas ketahanan yang jauh lebih rendah daripada kesengsaraan armor dan Scale Devouring Armor, dan itu hanya dapat melemahkan serangan material hingga 1/10.000 dari jumlah yang tersisa. Tapi karena dia memiliki item langka di tangannya, yang bisa menahan pelemahan sekali, kerugiannya hampir tidak ada. Tetapi, Tuan Yuan Ao menatap Yun He dengan marah. Di kejauhan, banyak penguasa alam semesta yang menyaksikan dari kejauhan juga tercengang dan terkejut di dalam hati mereka. Langit, dia, sebenarnya, penguasa gua meringkuk, sebenarnya menerima kekuatan benda aneh itu hanya dengan tangan kosong. Dan nampaknya hampir tidak ada kehilangan tubuh ketuhanan, dan tidak ada kelemahan yang jelas pada nafas tubuh. Ini keterlaluan, monster macam apa ini? Itu adalah hal yang aneh. Keberadaannya berada di urutan kedua setelah harta karun yang paling kuat. Serangan itu hampir tidak sebanding dengan level kelima, tetapi seseorang benar-benar berani menahannya dengan tangan kosong, yang tidak kondusif untuk menyerang harta karun itu. Terlalu gila, ini benar-benar monster. Penguasa 9 Netherworld menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati. Luo Feng dan penguasa puncak es juga saling memandang dan merasa sangat terkejut. Bahkan jika Luo Feng membawa armor kesengsaraan bersamanya, dia tidak akan berani menahan kerusakan benda aneh itu hanya dengan tangannya tanpa menyerang harta karun itu. Bisa dibayangkan, kamu, Tuan Yuan Ao menatap benda aneh di tangannya dan hampir curiga itu palsu. Apakah kamu mengenakan baju besi yang paling kuat dan berharga? Lord Yuan Ao menatap, tapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang memancar darinya sekilas memperjelas bahwa itu bukanlah baju besi yang paling kuat dan berharga. Dan dari mana asalnya begitu banyak pelindung harta karun tertinggi? Yun He memutar lehernya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yuan Ao, ya, kamu sangat baik. Jangan berhenti, ayo lanjutkan. Sialan, Tuan Yuan Ao merasa telah dihina, dan dia meraung, jangan bangga, aku hanya menghancurkannya dengan santai. Jadi, jangan berhenti, lanjutkan dan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sombong, namun, kamu baru berlatih lebih dari 10 zaman dan kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Kamu berhak untuk menjadi sombong. Lord Yuan Ao mendengus dingin, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku sebenarnya. Membakar, penguasa Yuan Ao meraung dengan keras. Dia secara langsung menggunakan teknik rahasia terkuatnya, dan itu juga satu-satunya teknik rahasia terkuat. Boom, saya melihat pusaran api yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh agung Lord Yuan Ao. Pusaran api ini seperti nebula terang, berputar mengelilingi Lord Yuan Ao. Tapi pusaran api yang menyebar memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan alam sungai hitam di sekitarnya langsung musnah dan hancur. Itu dia, Luo Feng melihat pusaran api besar di kejauhan dengan ekspresi serius dan mengepalkan tinjunya. Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, saya merasa gerakan ini sudah sebanding dengan teknik rahasia paling kuat yang digunakan oleh penguasa galaksi, malam gelap, atau bahkan lebih baik. Belum lama ini, Luo Feng merasakan kekuatan jurus Lord Yuan Ao. Dia memegang banyak harta karun tersembunyi yang dia peroleh dari membunuh lawannya sebagai penguasa istana awan berdarah ketika dia membunuh tubuhnya. Dia juga menukar pedang harta karun puncak dari tamu gunung duduk, Jue ke persen dari hilangnya tubuh ilahi. Dia menggunakan metode rahasia bakat terkuat, saya adalah alam semesta,
dan dengan berkah, saya hampir tidak dapat menahan langkah ini. Kekuatannya bisa dibayangkan. Rumble, pusaran api yang indah, dan terang berputar dan menyusut dalam sekejap. Hampir dalam sekejap mata, mereka telah berkumpul sepenuhnya di benda aneh seperti kayu. Sungguh menakjubkan. Api pada benda itu tiba-tiba membesar. Untuk sementara waktu, seluruh benda aneh itu memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah menjadi lebih kuat. Bakar, suara penguasa Yuano sangat kuat, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan, pukul dengan satu tongkat, benda aneh itu telah tiba di depan Yunhe dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Ledakan, sepasang kepalan tangan hitam yang ditutupi sisik halus, seperti bintang, muncul ke depan. Tuan Yuan Ao mencibir. Menurutnya, Yunhe ini terlalu sombong, dan dia sebenarnya berani menerima serangan ini dengan tangan kosong. Kematian pengadilan, bahkan armor harta karun puncak pasti telah mencapai batasnya ketika dihadapkan dengan serangan yang telah mencapai level teratas dari level kelima. Akan lebih baik jika bisa mengurangi kekuatannya hingga 1/10. Namun, meski hanya tersisa 1/10-nya, itu sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada tubuh dewa anak sombong ini. Ide Lord Yuanao benar, bahkan armor harta karun puncak, menghadapi kekuatan serangan semacam ini yang telah mencapai level teratas dari level kelima, hanya dapat dilemahkan paling banyak hingga 1/10, yang merupakan batasnya. Namun sayangnya, dia tidak mengetahui bahwa armor pemakan skala adalah puncak dari armor paling berharga. Armor tersebut tidak hanya mampu menahan batas yang lebih tinggi, tapi juga dapat melemahkan serangan material hingga 1/100.000 sisanya. Ledakan, tinjunya bertabrakan dengan benda aneh. Gelombang kejut melingkar yang dahsyat menyebar secara tiba-tiba. Seluruh kehampaan menjadi sunyi, benar-benar jatuh ke dalam keadaan hening. Sesaat kemudian, bersamaan dengan suara gemuruh dan getaran yang sangat besar, Yunhe dibombardir dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang terbalik sejauh 1.000.000 kilometer sebelum berhenti. Namun, Lord Yuan Ao hanya bersandar sedikit dan melepaskan kekuatannya. Memiliki benda aneh di tangan dapat menghilangkan sebagian besar kekuatan, dan serangan tangan kosong Yunhe, bahkan jika kekuatannya sebanding dengan metode rahasia tertinggi penguasa alam semesta, kekuatannya paling banyak hampir tidak sebanding dengan tingkat kelima. Kekuatan seperti ini tidak dapat dihentikan. Penguasa Yuan Ao berdiri di kehampaan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah memblokirnya, tubuh sucinya belum melemah. Dia tidak bisa menerimanya. Para penguasa alam semesta yang menyaksikan dari kejauhan juga menarik napas dalam-dalam, merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Menerima benda aneh itu dengan tangan kosong dan menggunakan serangan rahasia terkuat, tapi tetap tidak ada kerusakan sama sekali. Terlalu keterlaluan. Ini, jika tebakanku benar, penguasa Gua Lapar jelas tidak mengenakan pelindung harta karun puncak biasa, tapi yang terbaik di antara pelindung harta karun puncak. Kaisar Yan berkata dengan nada masam. Hanya baju besi harta karun tertinggi kelas atas yang dapat menahan batas setinggi itu. Bagi Kaisar Yan, yang telah lama memiliki armor kesengsaraan, hal ini tidak sulit ditebak. Saat dia mengatakan itu, Kaisar Yan memandang Luo Feng, yang berdiri bersama penguasa puncak es di kejauhan. Sekarang baju besi perampokan ada di Luo Feng. Armor harta karun puncak sebanding dengan armor harta karun dari armor kesengsaraan. Tidak, bahkan batas ketahanannya lebih tinggi dari armor kesengsaraan. Luo Feng jelas telah menebak ini. Dia belum lama bertarung melawan Master Yuan Ao yang lalu, bahkan jika dia mengandalkan baju besi perampokan, dia tidak akan berani melawan gerakan penguasa Yuan Ao dengan tangan kosong. Merasakan tatapan Kaisar Yan, Luo Feng juga menoleh dan tersenyum tipis. Kaisar Yan menoleh, tetapi sedikit mengepalkan tinjunya, merasa sangat cemburu dan tidak mau di dalam hatinya. Puncak dari baju besi paling berharga. Ini sudah bisa disebut harta karun yang sangat kuat, kan? Banyak penguasa alam semesta yang sangat iri. Itu tidak dianggap sebagai harta karun kuasi tertinggi. Hanya set pelindung harta karun tertinggi tingkat atas yang dianggap sebagai harta karun kuasi tertinggi. Namun, baju besi yang dikenakan oleh penguasa Gua Hun memiliki batas ketahanan yang sangat tinggi sehingga itu hampir sama. Penguasa 9 meters menghela nafas, jalan. Harta karun yang sangat kuat, terutama baju besi. Ini adalah harta yang sangat langka, dan jumlahnya tidak banyak di alam semesta. Hahaha,
Menyenangkan, Tuan Yuan Ao, teknik pembakaranmu sangat bagus. Yun He tertawa keras, suaranya menggelegar, mengguncang kehampaan. Pada saat yang sama, dia juga memahami perkiraan kekuatannya saat ini. Mengandalkan kekuatan suci tingkat tinggi dan berkah dari kekuatan suci khusus, Yun He dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan tingkat kelima bahkan dengan serangan biasa, bahkan dengan tangan kosong, yang sudah sangat bagus. Namun, Yun He masih merasa sedikit tidak berdaya. Kekuatan serangannya masih terlalu lemah. Kerugiannya adalah waktu budidaya yang terlalu singkat. Fondasinya jelas sangat tinggi, tetapi karena dia belum menciptakan metode rahasia untuk mencocokkannya, hal itu membatasi penggunaan kekuatannya sendiri. Ada perasaan berkuasa yang tidak kemana-mana. Sama seperti penguasa Yuan Ao, dia jelas hanya berada di level 4 teratas, tetapi dengan kombinasi benda langka dan metode rahasia terkuat yang dia ciptakan, dia mampu mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan level 5 teratas. Jurus barusan, meskipun tidak sebaik trik pamungkas makhluk seperti penguasa galaksi dan penguasa kota kekacauan, masih hampir sama, paling banyak hanya sedikit lebih rendah. Yun He, yang baru saja menerima gerakan ini dengan tangan kosong, telah kehilangan hampir 1/100.000 tubuh dewanya, yang dilengkapi dengan pertahanan armor pemakan skala. Tetapi, ketika penguasa Yuan Ao menggunakan teknik rahasia yang paling kuat, aku khawatir dia menghabiskan 1/10.000 kekuatan sucinya, kan? Yun He mendengus diam-diam, jadi bagaimana jika seranganku tidak sekuat milikmu? Kamu memukulku, konsumsimu lebih besar dariku. Meski terdengar konyol untuk dikatakan, ini adalah hal penting dari memiliki arcana armor yang bagus. Seranganmu jelas lebih kuat dari seranganku, tapi saat kamu menyerangku, kerugiannya lebih besar dari seranganku. Aku tidak percaya, Tuan Yuan Ao meraung. Seperti yang dikatakan Yun He, penguasa Yuan Ao menggunakan metode rahasia paling kuat untuk menyerang, ditambah membakar tubuh dewa, yang mungkin akan mengakibatkan hilangnya 1/10.000 tubuh dewa. Dia masih memiliki beberapa hal aneh di tangannya. Dengan cara ini, masih belum ada cara untuk menghadapi penguasa lubang. Tuan Yuan Ao tidak bisa menerimanya sama sekali. Saya juga tidak percaya, mengaum. Memegang jutaan kilometer kayu hitam di kedua tangannya, Lord Yuan Ao melangkah maju dan meraung, terbakar. Jurus yang sama juga merupakan satu-satunya teknik rahasia terkuat yang pernah diketahui oleh Lord Yuan Ao. Adegan yang sama muncul kembali. Pusaran api besar yang indah, mempesona, dan melamun, seperti pusaran nebula, menyelimuti Lord Yuan Ao, menyebabkan intensitas aura Lord Yuan Ao melonjak tajam. Pusaran api besar tiba-tiba menyusut, dan penguasa Yuan Ao memegang kayu hitam itu dengan kedua tangannya dan memukulnya dengan keras. Hahaha, semoga berhasil. Yun He tertawa keras, melangkah maju, berinisiatif menghadap kayu hitam, dan meninju dengan kedua tinjunya. Lapisan api hitam menyala di atas tinjunya, dan masing-masing diselimuti oleh pusaran hitam seukuran bintang. Keduanya bertabrakan, kekosongan tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, gemuruh, ledakan kuat dan dampak besar menyebabkan Yun He mundur 1.000.000 kilometer lagi. Hahaha, selamat bersenang-senang, ayo lagi. Apa-apaan ini, mati. Penguasa Yuan Ao meraung keras, bakar. Boom! Penguasa Yuan Ao, yang tubuh dewanya setinggi jutaan kilometer, meraih benda hitam aneh sepanjang jutaan kilometer dengan kedua tangannya, melangkah maju, dan menghancurkannya dengan tongkat lagi. Dia tidak percaya pada kejahatan. Kekuatan tak berujung yang dibentuk oleh pembakaran terkonsentrasi sepenuhnya pada kayu hitam, menyebabkan aliran udara hitam mulai berputar di sekitar kayu hitam. Ledakan, pukulan langsung. Kayu hitam itu membawa kekuatan yang tak ada habisnya, dan langsung mengenai Yun He dan menghancurkannya lagi. Bang, 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 bang. Sungai hitam di sekitarnya yang baru saja runtuh dan pulih kembali runtuh, dan area yang luas telah dibersihkan. Tidak mungkin menghentikan kayu hitam yang dipenuhi api tak berujung dan dikelilingi oleh aliran udara hitam. Apalagi kayu hitam itu terus membesar dan memanjang, langsung menghantam Yun He. Hahaha. Waktu yang tepat, teriak Yun He sambil melangkah maju lagi, tinjunya dipenuhi api hitam dan pusaran air hitam, dan berinisiatif untuk menemuinya. Selama proses ini, api hitam yang menyala di kepalan tangan dan pusaran hitam sepertinya menyatu. Tertawa, 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 jejak aliran udara yang kacau memenuhi tinju Yun He,
membuat Yun He semakin kuat dan menghantam kayu hitam itu dengan keras. Bang bang bang, kekuatannya tidak ada habisnya, seolah-olah akan menghancurkan dunia, dan itu seperti ledakan besar di alam semesta. Sungai awan meledak mundur 1 juta kilometer. Bahkan penguasa Yuan Ao mundur selangkah karena dampak yang mengerikan itu. Tidak mungkin, satu mata Tuan Yuan Ao penuh dengan kegilaan. Dia melirik ke arah kayu hitam di tangannya dan meraung dengan gila, matilah. Mati, mati, mati. Penguasa Yuan Ao memegang kayu hitam itu dengan kedua tangannya, maju selangkah lagi, dan membantingnya lagi. Membakar, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Kalau begitu tergantung siapa di antara kita yang mati duluan, ayo. Yun He pun berteriak dan berinisiatif untuk menyambutnya lagi. Pukul dengan kedua tinju, bang, bang. Keduanya bertarung satu sama lain dengan kecepatan kilat dan berusaha sekuat tenaga setiap saat. Setiap serangan dilakukan dengan kekuatan terkuat. Gemuruh, 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 ledakan dahsyat, dan gelombang kejut melingkar yang menyebar dengan liar, seperti riak di air, berputar-putar. Sisi kekosongan itu telah sepenuhnya berubah menjadi aliran partikel bubuk, dan tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Di kejauhan, banyak master alam semesta menyaksikan dalam diam, merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Pertarungan dengan intensitas seperti ini sangat jarang terjadi. Setiap kali mereka bertarung, ada kekuatan yang tak ada habisnya. Dan itu terjadi tanpa henti, dan bertabrakan beberapa kali dalam 1 detik. Ini tidak lain adalah tabrakan gila antara dua master alam semesta tingkat 5 teratas. Di antara banyak ahli alam semesta yang menonton, hanya sedikit yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menolak 100%. Tentu saja, kecuali penguasa 9 Netherworld, klonnya selalu siap menghancurkan dirinya sendiri, jadi tidak masalah jika hilang. Tapi pria kuat lainnya berbeda. Mereka yang bertubuh lebih kecil akan terlalu tercekik untuk memanjat, dan mungkin tidak akan mampu bertahan beberapa kali. Ho, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka, mati, membakar. Di lapangan, penguasa Yuan Ao meraung dengan liar dan berteriak dengan keras. Dia memegang jutaan kilometer kayu hitam di tangannya, dan tubuh dewanya setinggi jutaan kilometer, seolah-olah menempel di awan dan sungai sepanjang jalan. Setiap kali, Yun He harus mundur jutaan kilometer. Tapi lucunya adalah, banyak penguasa alam semesta yang menyaksikan memandang Tuan Yuan Ao dengan rasa kasihan. Terkadang, yang berteriak paling keras belum tentu menjadi pemenangnya. Terkadang, orang yang terlihat dirugikan belum tentu menjadi orang yang paling menderita. Tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan omongan penguasa Yuan Ao, Anda selalu merasa frustrasi. Di sisi lain, Yun He tampak tenang dan santai meski dia mundur lagi dan lagi. Apalagi seiring berjalannya waktu, terlihat jelas aura Lord Yuan Ao sudah sedikit melemah. Itu lucu, yang jelas-jelas berada di atas angin adalah pihak yang paling menderita kerugian. Yun He yang seolah-olah ditekan dan dipukuli, sepertinya tidak mengalami kerugian setelah dipukul sekian lama. Banyak penguasa alam semesta saling memandang, diam-diam menyebut penguasa gua sebagai orang yang sangat berbahaya dan sulit untuk dihadapi. 10 detik kemudian, penguasa Yuan Ao berhenti. Meski tak mau mengakuinya, faktanya aku memang kalah. Tubuh ketuhanannya telah kehilangan lebih dari 1%. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia merasa seperti akan dimakan hidup-hidup. Apakah dia mati dimakan dengan menggunakan teknik rahasia terkuatnya? Konyol sekali. Dia berdiri di kehampaan yang hancur, tidak bisa berkata-kata, menatap kayu hitam di tangannya. Suatu hal aneh yang dia banggakan. Setelah beberapa saat, dia menatap Yun He dengan mata yang rumit. Setelah dipukul dalam waktu yang lama, tubuh orang yang dipukul sepertinya tidak banyak berubah, dan auranya hanya sedikit lebih lemah, sehingga tidak berdampak banyak sama sekali. Tuan Guahun, saya mengagumi Anda. Dia tiba-tiba merasa menjadi pahlawan di usia senjanya. Seorang anak kecil yang telah berlatih selama lebih dari 10 zaman benar-benar menjadikan dirinya sendiri, makhluk purba yang telah menjadi penguasa alam semesta sejak kelahiran alam semesta. Oh, tidak ada pertarungan lagi. Yun He meregangkan ototnya dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja menyelesaikan pemanasanku. Sudut mulut Yuan Ao bergerak-gerak, tapi dia harus menundukkan kepalanya dan berkata, tidak perlu bertarung hari ini. Aku mengaku kalah, kamu lebih kuat dariku. Jadi, Yun He tersenyum. Jadi,
Anggap saja ini sehari. Saya tidak peduli jika Anda membobol dunia rahasia Yuan Ao saya. Banyak penguasa alam semesta yang menyaksikan dari kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas setelah mendengar ini. Ini setara dengan fakta bahwa penguasa Yuan Ao berinisiatif untuk menyerah dan menundukkan kepalanya di depan umum. Harus dikatakan bahwa sangat jarang bisa membuat penguasa Yuan Ao yang kuno, penyendiri, sombong dan mendominasi ini, yang tidak takut pada siapapun, menundukkan kepalanya dan tunduk di depan umum. Namun, inilah kekuatan Yun He, Anda tidak bisa menerimanya. Bahkan penguasa puncak es, yang selalu bersikap dingin dan menyendiri, memiliki senyuman di wajahnya dan merasa lega. Luo Feng juga menyeringai. Dia mengerti betul betapa menakutkannya penguasa Yuan Ao ini yang bertarung dengannya belum lama ini dan kehilangan 10% tubuh dewanya, jadi dia harus memilih untuk mundur. Jika bukan karena fakta bahwa harta karun domain dan kekuatan sayap pembunuh Wu dapat saling bertumpukan untuk menghalangi pengejaran penguasa Yuan Ao, dan ditambah dengan kecepatan sayap pembunuh Wu yang tak tertandingi, itu akan terjadi. Masih menjadi pertanyaan apakah Luo Feng bisa melarikan diri. Kekuatanku saat ini masih jauh tertinggal dari Tuan Yuan Ao, apalagi dibandingkan dengan kakak Yun. Luo Feng berpikir dalam hati, tentu saja, ini jika saya tidak menghancurkan menara bintang. Luo Feng tidak meremehkan dirinya sendiri. Dia masih memiliki kartu truf menara bintang yang kuat di tangannya, tapi dia tidak berani mengeluarkannya dengan mudah. Dia tidak takut pada siapapun saat menggunakan Star Tower. Tapi tanpa menara bintang, itu akan menjadi perjuangan. Luo Feng menyadarinya, bahkan jika itu untuk menggunakan metode rahasia yang paling kuat, akulah alam semesta, bersama dengan harta domain Jiu Guihe, domain kerajaan emas Wu Yuyi. Kekuatan tiga alam ditumpangkan dan diberkati, ditambah pedang harta karun puncak, Jueke, penguasa alam semesta dilemparkan metode yang sangat rahasia hampir tidak dapat melawan penguasa Yuan Ao, dan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Superposisi banyak metode dapat menyaingi kekuatan serangan biasa menggunakan pola rahasia kedua menara bintang. Namun dengan menggunakan menara bintang, Luo Feng tidak menghabiskan banyak kekuatan suci. Tetapi setiap kali dia menggunakan, akulah alam semesta, selama 9 detik, dia akan menghabiskan 1/10 dari tubuh dewanya. Tanpa menggunakan menara bintang, jika Luo Feng ingin menggunakan semua kartu trufnya dan mengerahkan kekuatan maksimumnya untuk melawan makhluk seperti Tuan Yuan Ao, dia harus mengonsumsi 1/10 dari tubuh dewanya setiap saat. Jika Anda menggunakannya beberapa kali lagi, Anda mempertaruhkan hidup Anda. Luo Feng menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Menghadapi keberadaan seperti ini, dia bukan tandingannya sama sekali tanpa menggunakan menara bintang. Penguasa Gua Hung, aku pergi dulu. Kamu bisa tinggal di alam rahasia Yuan Ao-ku selama yang kamu mau. Karena tidak ada cara untuk mengalahkan penguasa Gua Lapar, penguasa Yuan Ao hanya bisa berpura-pura bahwa dia tidak dapat melihat pihak lain sama sekali. Bahkan jika pihak lain sedang berkeliaran di alam rahasia Yuan Ao dan melakukan apapun yang dia inginkan, dia hanya berpura-pura tidak melihatnya. Hormati yang kuat, ini adalah hukum alam semesta. Akan berbeda jika Luo Feng, penguasa serigala surgawi, Kaisar Yan dan yang lainnya berani bertindak sembarangan. Penguasa Yuan Ao bertarung secara langsung. Tunggu sebentar, teriak Yun He. Oh, aku ingin tahu apakah Tuan Hundong punya urusan lain. Tuan Yuan Ao berbalik dan bertanya. Sebelumnya, kamu selalu menekanku dalam pertarungan. Aku juga memiliki teknik rahasia yang paling kuat. Aku ingin memintamu untuk mempelajarinya. Metode rahasia yang paling kuat. Tuan Yuan Ao sedikit mengernyit. Metode rahasiamu yang paling kuat tidak dapat berbuat apa-apa padaku. Penguasa Yuan Ao menahan amarahnya dan berkata, saya memiliki benda aneh di tangan saya. Bahkan jika penguasa Jeoyu menggunakan metode rahasia yang paling kuat dan menghancurkan dirinya sendiri, benda itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Oh, Yun, dia mengangkat alisnya. Di kejauhan, penguasa 9 jaring tampak kedinginan dan mendengus pelan. 9 mata laut neter, ini adalah jurus pamungkas penguasa 9 dunia bawah, sebuah trik super. Gerakan ini sangat terkenal bahkan di lautan alam semesta, dan membuat alam semesta menguasai semua kekuatan besar takut akan hal itu. Ini mengubah tubuh menjadi air laut yang tak ada habisnya, membentuk pusaran air besar, membungkus musuh, diikuti dengan ekspansi tiba-tiba,
dan kemudian seperti bintang super yang meledak dan berkontraksi menjadi bintang neutron setelah seluruh pusaran besar itu tiba-tiba mengembang, ia menjadi gila menyusut, kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Semua kekuatan meledak seketika. Ini adalah jurus pamungkas yang mengerikan yang dilakukan dengan mengorbankan penghancuran diri dengan seluruh kekuatan sucinya sendiri. Langkah inilah yang membuat penguasa 9 jaring tidak hanya terlihat begitu besar sehingga membuat orang merasa putus asa, tetapi bahkan serangan klonnya pun sangat menakutkan. Lagi pula, siapa yang tidak takut pada pria yang siap menggunakan serangan terkuatnya dengan mengorbankan penghancuran diri? Ini adalah kartu truf yang dihormati oleh penguasa 9 dunia bawah. Bagaimanapun juga, betapapun besarnya tubuh dewa Anda, ia akan tetap berada di sana, berubah menjadi lautan, tidak dapat bergerak sama sekali. Selama saya tidak masuk ke dalam tubuh dewa Anda, saya akan baik-baik saja. Namun, jurus Zhou Yuxiai berbeda, serangan semacam ini dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri. Luo Feng juga bisa melakukan ini. Langkah pamungkasnya tentang, akulah alam semesta, pemusnahan alam semesta mikro. Itu juga termasuk dalam serangan sembarangan semacam ini. Luo Feng adalah metode rahasia bawaan paling kuat yang diberikan oleh asal mula alam semesta, dan penguasa 9 dunia bawah menciptakan teknik ini berdasarkan karakteristiknya sendiri dari Laut 9 dunia bawah, setelah memahaminya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sebuah langkah destruktif yang dilakukan dengan mengorbankan penghancuran diri klon ini. Kekuatannya cukup untuk mencapai level teratas dari level kelima. Di alam semesta asli, itu sudah menjadi batasnya, dan kekuatan yang terkuat di alam semesta hanya sedikit lebih kuat. Namun, penguasa Yuano mengandalkan benda langka di tangannya untuk melawan dan melemahkan lapisan kekuatan, dan kemudian dilemahkan oleh pelindung harta karun puncak di tubuhnya. Bahkan gerakan pembunuhan terakhir dari penguasa 9 Neters akan terjadi sebagian besar menyebabkan penguasa Yuano kehilangan sedikit. Itu hanya tubuh Dewa Sutra, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Yun He akan menggunakan teknik rahasia terkuat, Master Yuan Ao tidak takut sama sekali. Coba lagi, kamu baru saja memukuliku sampai kamu ingin pergi. Yun He mengulurkan tangannya dan meraih Tuan Yuan Ao dari jauh. Ayo sekarang, supaya kamu menyerah. Tuan Yuan Ao melambaikan kayu hitam di tangannya dan berteriak. Gelembung transparan besar muncul dari udara tipis, langsung menutupi tubuh dewa besar Lord Yuan Ao. Tampaknya menyeretnya ke dimensi lain. Meskipun gelembung itu tampak transparan, orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Langsung, gelembung pecah. Kekuatan mengerikan dari penghancuran ruang dan waktu langsung runtuh ke dalam, bekerja pada Lord Yuan Ao di dalam. Gerakan ini, ketika Yun He menggunakannya saat ini, jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika dia menjadi penguasa alam semesta. Pertama-tama, kualitas kekuatan suci Yun He lebih dari 200 dan hampir 300 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kedua, karakteristik kekuatan suci khusus Yun He juga membuat kekuatan penghancur dari gerakan ini menjadi lebih kuat. Dengan tangan kosong Yun He, dia hampir tidak bisa menandingi kekuatan level kelima dengan satu serangan. Saat gerakan penghancuran ruang dan waktu ini dilakukan, itu pasti bisa disebut sebagai jurus pamungkas penguasa alam semesta. Kekuatannya cukup untuk mencapai level teratas dari level kelima, atau bahkan sedikit lebih kuat. Bahkan jurus pamungkas penguasa 9 neter, mata laut 9 neter, penguasa galaksi, sungai di bawah malam gelap, dan penguasa kota kekacauan terbuka hanya berada pada level ini, dan sedikit lebih rendah. Penghancuran ruang dan waktu mirip dengan 9 mata laut neter, dan juga mirip dengan akulah alam semesta, karya Luo Feng. Langkah terakhir dan terakhir, penghancuran alam semesta, menutupi musuh dan kemudian memusnahkannya tanpa pandang bulu. Namun salah satu kelebihan penghancuran ruang dan waktu adalah ia dapat memilih target yang akan digunakan, dan tidak akan melukai dirinya sendiri. Ledakan, waktu dan ruang hancur dan runtuh. Kekuatan yang menakutkan dan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya semuanya bekerja pada Lord Yuan Ao. Tuan Yuan Ao tidak panik sama sekali. Dia sudah memiliki pengalaman menangani trik semacam ini. Dia meraung, dan membanting benda aneh berwarna hitam di tangannya ke depan, bakar. Gemuruh. Durasi asli kekuatan penghancur ruang dan waktu adalah sekitar 3 detik. Tetapi pada saat ini,
dalam waktu kurang dari 1 detik, tuan dari Yuan'ao menerobos kurungan dan bergegas keluar. Penguasa Yuan'ao memegang kayu hitam di tangannya, dan pada saat yang sama, tawa gila dan nakal juga terdengar, hahaha, langkah yang luar biasa untuk menghancurkan ruang dan waktu. Ini layak menjadi teknik rahasia terkuat dari penguasa Gua Meringkuk. Hahaha, kehancuran ruang dan waktu yang mengerikan, kekuatan ini sebanding dengan jurus pamungkas. Tapi aku memiliki pohon suci di tanganku. Bahkan jurus pamungkas yang kuat ini tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagiku. Haha, di alam semesta asli, kekuatan orang terkuat di alam semesta hanya sekuat itu. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kehancuran ruang dan waktumu. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Termasuk kamu, penguasa lubang. Penguasa Yuan'ao sedang memegang pohon suci hitam dan berdiri di kehampaan dengan tatapan tegas di matanya. Di kejauhan, banyak master alam semesta yang menonton juga sedikit menggelengkan kepala. Penguasa Yuan'ao, yang memiliki benda-benda aneh di tangannya, benar-benar merupakan eksistensi yang tidak dapat dipecahkan di alam semesta primitif ini. Bahkan jurus pamungkasnya, yang sebanding dengan kekuatan level 5 teratas, tidak dapat melakukan apapun pada lawan. Tampaknya kita masih harus melaksanakan rencana akhir. Tekan dan segel. Kemudian, dia dibawa ke alam semesta kecil milik orang terkuat di alam semesta sebelum dia bisa membunuh penguasa Yuan'ao. Namun, rencana ini akan jauh lebih mudah dengan Master of Hun Cave. Pada saat ini, status penguasa Gua Hundong samar-samar lebih tinggi daripada status penguasa 9 Nethers di hati banyak penguasa alam semesta. Karena jurus pamungkas penguasa 9 jaring adalah dengan mengorbankan diri sendiri, itu hanya dapat digunakan sekali. Anda perlu membuat klon lagi dan mengirimkannya melalui kerajaan Tuhan sebelum Anda dapat melanjutkan pertarungan. Penguasa Gua Hadot berbeda, dia bisa bertarung tanpa batas waktu. Itu benar-benar tidak berhasil. Yun He menggelengkan kepalanya diam-diam. Berdasarkan kualitas dan karakteristik kesaktiannya, kekuatan penghancur ruang dan waktu yang ditampilkannya cukup untuk mencapai level teratas dari level kelima, bahkan tidak jauh tertinggal dari level ke-6. Tapi masih belum ada cara untuk menghadapi Tuan Yuan'ao. Dia tidak kecewa, bagaimanapun juga, ini sudah diduga. Awalnya aku tidak ingin menggunakan trik ini. Yun He menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah Tuan Yuan'ao yang sombong dan melirik, tersenyum dan berkata, Tuan Yuan'ao, saya punya satu trik lagi. Apakah ada gerakan lain? Tuan Yuan'ao tercengang. Satu gerakan lagi. Banyak master alam semesta juga tercengang. Itu adalah jurus pamungkas dengan kekuatan yang menakutkan. Satu jurus sudah cukup untuk meremehkan sebagian besar penguasa alam semesta, tapi masih ada jurus lainnya. Apakah penguasa lubang campuran ini monster? Ya, ada satu gerakan lagi. Yun He mengangguk, selama kamu bisa menahan gerakan ini, aku akan berbalik dan pergi. Hah, ayo kita lakukan. Penguasa Yuan'ao melambaikan pohon suci hitam dengan kedua tangannya dan menatap ke arah penguasa Gua Hung. Biasanya yang tersisa sampai akhir pastilah kartu trufnya, dan penguasa Yuan'ao tidak akan berani gegabah. Banyak master alam semesta juga menyaksikan dari jauh dengan napas tertahan. Saya melihat Yun He dengan lembut mengangkat telapak tangannya yang besar. Bas, di telapak tanganku, sebuah lubang hitam kecil dengan diameter hanya sekitar 10 cm tiba-tiba muncul, berputar sedikit. Di tangan sebesar bintang, lubang hitam kecil ini bahkan bukan debu. Apa ini? Lord Yuan'ao bingung, tapi dia sepenuhnya waspada, melihat ke lubang hitam kecil yang tampaknya tidak mengancam. Tahukah kamu kenapa aku disebut penguasa Gua Hun? Yun He tersenyum. Tuan Yuan'ao baru saja melihat ke arah Yun He. Itu karena itu, kata Yun He. Hong Kong. Yun He membuka telapak tangannya, telapak tangan ke bawah, seperti tangan raksasa menutupi langit, menyelimuti Lord Yuan'ao tidak jauh dari situ. Berdengung-berdengung. Selama proses ini, lubang di telapak tanganku berputar kencang dan semakin besar. Hampir dalam sekejap mata, lubang campuran itu tiba-tiba membesar hingga berukuran 1 juta kilometer, benar-benar melebihi luas tangan Yun He. Bas-bas, diikuti dengan cermat, jaraknya puluhan juta kilometer, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, puluhan miliar kilometer. Ini seperti setetes tinta yang mekar di air. Itu seperti langit hitam besar yang menutupi langit dan matahari.
Ini seperti batu kilangan hitam besar, berputar dan menggelinding ke depan. Dan telapak tangan besar Yunhe sepertinya mendorong batu kilangan hitam besar ke depan. Gelap, sebuah lubang hitam besar tergantung di atas kepala Lord Yuan Ao, seperti tirai langit, menutupi dirinya sepenuhnya. Lord Yuan Ao mendongak, satu matanya penuh dengan keterkejutan, gerakan macam apa ini? Apa ini? Metode rahasia terkuat, metode rahasia fusi terkuat. Lubang hitam telah membesar hingga berukuran 1 tahun cahaya dan masih terus berkembang. Apakah ini lubang hitam? Kamu tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan cahayanya pun terdistorsi dan tertelan. Lubang hitam tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukuran lubang hitam hanya bisa dinilai melalui tepinya, kisaran batas yang terlihat. Di kejauhan, para penguasa alam semesta juga tercengang. Lubang hitam macam apa yang begitu menakutkan? Lubang hitam yang paling kuat, kekuatan lubang hitam Toa hanya itu. Bahkan penguasa kosmik tertinggi pun dapat melewatinya dan mencapai intinya. Di atas, langit hitam seakan ditekan oleh langit. Ho, membakar, pusaran api muncul kembali, seindah nebula. Penguasa Yuan Ao meraung, memegang pohon suci hitam itu dengan kedua tangannya, dan membantingnya ke atas, hancurkan untukku. Pusaran api tiba-tiba menyusut, dan seluruh pohon suci hitam sepanjang jutaan kilometer dipenuhi api, dan jejak aliran udara hitam meresap ke dalamnya. Penguasa Yuan Ao seperti raksasa yang memegang langit, memegang pohon suci hitam, mencoba menembus langit hitam di atas kepalanya. Ledakan, pohon suci hitam membawa kekuatan tak berujung dan menghantam lubang campuran. Penutup gua campuran terselubung. Keduanya bertabrakan. Bas, diam-diam, pohon suci hitam itu menembus ke dalam lubang campuran tanpa halangan apapun, dengan mudah. Hahaha, gerakan macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mematahkannya hanya dengan satu tusukan? Namun, para penguasa alam semesta yang mengamati dari kejauhan melihat bahwa sebagian besar dari jutaan kilometer pohon suci hitam telah memasuki lubang hitam. Itu tampak seperti mulut jurang yang sangat besar pohon suci ke dalam mulut besar, lalu ditelan. Lubang campuran terus menekan. Tuan Yuan Ao juga merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat ke lubang hitam yang terus menutupi tanah. Apa ini? Tuan Yuan Ao ingin menarik pohon suci hitam itu. Namun, saat dia menariknya kembali, lubang tersebut tertekan, dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Segera, lubang campuran itu berada di atas kepala Lord Yuan Ao. Tuan Guahun, gerakan apa yang kamu lakukan? Teriak Tuan Yuan Ao. Dia mulai merasa sedikit bingung. Bukankah aku sudah memberitahumu? Brengsek. Yunhe tersenyum dan menekan kuat-kuat dengan tangan kanannya. Bas, lubang itu tenggelam secara tiba-tiba dan cepat, menelan Lord Yuan Ao utuh. Bas, kemudian, lubang campuran dengan cepat berputar dan menyusut, kembali ke telapak tangan Yunhe, tergantung di sana, berputar dengan cepat, dan sedikit bergetar dari waktu ke waktu. Langit berbintang, perang sudah berakhir, sisi kehampaan ini berangsur-angsur kembali tenang. Ruang yang rusak mulai segera diperbaiki. Wow, sungai hitam tak berujung yang panjangnya lebih dari 10 tahun cahaya mengalir ke segala arah. Tubuh Dewa Yunhe berdiri megah, berdiri dikelilingi sungai hitam. Telapak tangan kanannya terangkat, dan sepertinya sedang memegang sesuatu di telapak tangan besar itu. Lubang campuran. Lubang campuran yang baru saja meluas hingga diameter 1 tahun cahaya telah menyusut lagi menjadi ukuran 10 cm. Seperti debu hitam kecil, melayang di sana. Terjadi keheningan. Yang terdengar hanyalah suara derasnya air sungai hitam. Semua penguasa alam semesta menyaksikan dari jauh, masih tidak responsif. Di mana penguasa Yuan Ao? Lenyap. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Lord Yuan Ao ditelan oleh lubang hitam, dan kemudian tidak ada lagi. Mereka sangat ketakutan. Penguasa Yuan Ao memiliki benda-benda aneh di tangannya, dan tubuh dewanya setinggi jutaan kilometer. Sebenarnya, tepat di depan mata mereka, mereka ditelan lubang hitam kecil yang diameternya hanya 1 tahun cahaya. Lelucon kosmik macam apa yang kamu bercanda? Bahkan lubang hitam terkuat sekalipun, Toa Black Hole tidak dapat menjebak penguasa alam semesta. Belum lagi lubang hitam kecil berukuran 1 tahun cahaya ini. Harta karun yang paling kuat. Kaisar Yan tiba-tiba berbicara. Dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan 2 aliran udara dari lubang hidungnya.
Suaranya serak, benda yang tampak seperti lubang hitam itu pasti merupakan harta karun yang paling kuat. Itu juga merupakan segel penekan. Harta karun yang paling kuat. Para penguasa alam semesta tertegun sejenak, lalu menyadari apa yang terjadi dan mengangguk. Tidak ada penjelasan lain selain penjelasan tentang menekan harta karun yang paling kuat dan tersegel. Penguasa Sirius menggerakkan sudut mulutnya, pemandangan itu sangat familiar baginya. Saat itu, di alam rahasia Wuhua, bukankah ia bersembunyi di istana Tianlang lalu ditindas dan dibawa pergi? Namun entah kenapa, saat ini terasa sedikit bahagia. Ternyata itu adalah harta paling kuat yang bisa menekan segel, jadi tidak sayang. Penguasa Sirius merasa lega. Tidakkah Anda melihat bahwa Tuan Yuan Ao ditindas? Yunhe melihat ke bawah ke lubang di telapak tangannya. Lubang campuran yang tampaknya hanya berdiameter 10 cm ini memiliki ruang waktu internal selebar 120 tahun cahaya. Ditelan oleh penguasa Yuan Ao yang agung, yang memiliki tubuh dewa sepanjang jutaan kilometer, seperti seekor lalat kecil yang jatuh ke dalam danau besar. Itu sangat tidak mencolok. Tidak peduli seberapa banyak Anda menggeliat, Anda tidak dapat melarikan diri. Bagian dalam gua campuran jauh lebih menakutkan daripada danau. Segala jenis kekuatan kacau memenuhinya. Gravitasi, tolakan, kekuatan pencekikan, kekuatan 10 hukum asli, kekuatan penghancur, kekuatan pembakaran, Mereka kacau namun sangat teratur. Mereka berjalan dalam siklus sesuai aturannya masing-masing, saling melengkapi tanpa mengganggu. Penguasa Yuan Ao jatuh ke dalamnya, seolah-olah dia telah jatuh ke alam kacau, dan berbagai kekuatan kacau menyerang, seolah merobek dan menarik tubuh dewanya. Penguasa Yuan Ao memegang pohon suci hitam dengan kedua tangannya dan mulai mengacau dengan gila-gilaan. Dia berada di dalam gua, tidak dapat melihat terlalu jauh, dan kesadarannya juga terganggu. Dia tidak dapat membedakan antara timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, kiri, dan kanan. Dia hanya bisa melihat ke satu arah, memegang pohon suci hitam di tangannya, dan bergerak maju dengan kehancuran yang gila-gilaan. Hanya saja di dalam gua campuran, bahkan ruang dan waktu pun terbentang dan terdistorsi, dan segala macam kekuatan kacau terisi di dalamnya. Lord Yuan Ao seperti orang biasa yang terjebak dalam rawa. Selain itu, kekuatan kacau di sekitarnya terus-menerus menyerang, menyebabkan dia menjadi sangat lambat. Dan saat dia berjalan, dia tidak tahu apakah dia menuju ke arah yang salah, apakah dia berjalan lurus atau memutar. Yunhe tersenyum, dan begitu dia memasuki gua, dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah wilayah Yunhe, sama seperti penguasa kota Chaos di alam semesta aslinya. Ini adalah pertama kalinya Yunhe membeberkan kartu trufnya di depan umum, dan tidak buruk baginya untuk menipu Tuan Yuan Ao. Di masa depan, jika penguasa alam semesta berjaga-jaga dan ingin menekan musuh dengan mudah, itu bukanlah hal yang baik. Yunhe duduk bersila di ruang hampa, menggenggam kelima jari tangan kanannya dengan sedikit kekuatan. Ledakan, keluaran kekuatan suci tiba-tiba meningkat tajam, dan kekuatan berbagai kekuatan di dalam gua tiba-tiba menjadi lebih kuat. Yunhe berinisiatif untuk mengusir Hundong, dan kekuatannya secara alami menjadi lebih kuat. Dari waktu ke waktu, tangan kirinya akan membidik lubang tersebut dan mengambilnya dari jauh. Penguasa Yuan Ao, yang berada di dalam gua campuran, tiba-tiba menjadi sengsara. Kekuatan di dalam lubang tiba-tiba menguat, membuatnya semakin sulit bergerak. Dan dari waktu ke waktu akan dibungkus dengan gelembung transparan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak berani berhenti membakar tubuh dewanya, jika tidak, dia pasti akan dikutuk. Dan dengan terus-menerus menggunakan metode rahasia paling kuat untuk membakar, konsumsi tubuh dewanya juga meningkat. Penguasa Yuan Ao meraung dengan ganas, memegang pohon suci hitam di tangannya, menghancurkannya dengan liar, mendatangkan malapetaka, berharap untuk menghancurkan makhluk hantu ini. Bukannya dia belum memikirkannya, bahwa dia dilahap dan ditekan oleh harta paling kuat dari jenis segel penekan, tapi dia tidak mau mempercayainya. Jelas disepakati bahwa dia akan mengambil langkah lain. Bagaimana bisa harta karun terkuat yang menekan segel? Jangan bicara tentang etika bela diri. Bahkan tubuh dewa sepanjang 1 juta kilometer tidak dapat menahan konsumsi gila-gilaan seperti itu. Terus-menerus membakar tubuh dewa dan terus-menerus menggunakan metode rahasia terkuat menghabiskan banyak uang. Cepat atau lambat semuanya akan berakhir.
Setelah menjadi gila beberapa saat, Tuan Yuan Ao berhenti. Dia hanya ingin berhenti, tapi Yunhe tidak memberinya kesempatan. Dari waktu ke waktu, perpecahan ruang waktu menyelimuti penguasa Yuan Ao. Entah dia bisa bertahan selama 3 detik dengan armor harta karun puncaknya, dan tubuh dewanya akan tetap hilang. Lagi pula, level 5 teratas, yang hampir mendekati kekuatan level 6, bukanlah lelucon. Apalagi ini adalah kandang Yunhe di gua campuran, jadi kekuatannya lebih kuat. Armor harta karun puncak biasa, kekuatan puncak tingkat kelima, melebihi batas ketahanan armor. Paling-paling, kekuatannya hanya bisa dilemahkan hingga 1/10 dari kekuatannya, yang merupakan batasnya. Perlawanan yang keras memakan terlalu banyak, dan sekitar 1/1000 tubuh dewa hilang setiap saat. Oleh karena itu, penguasa Yuan Ao tidak punya pilihan. Setiap kali, dia memilih untuk segera menggunakan metode rahasia terkuat untuk mendobrak batasan ruang dan waktu. Tetapi setiap kali dia menggunakan metode rahasia yang paling kuat, penguasa Yuan Ao harus kehilangan 1/10.000 tubuh dewanya. Jadi, endingnya sebenarnya sama saja. Hanya saja yang pertama adalah kematian yang cepat, dan yang kedua adalah kematian yang lambat. Semua harus mati. Yunhe tidak terburu-buru sama sekali. Dia hanya duduk bersila di kehampaan dan perlahan memasak Yuan Ao Lord. Bebeknya sudah ada di dalam panci dan menunggu untuk dimasak. Dia kehilangan 1/10.000 kali setiap kali, yang paling banyak hanya 10.000 kali. Bahkan tidak perlu 10.000 kali, ribuan kali, sebelum penguasa Yuan Ao selesai. Ayo pergi ke sana, penguasa puncak es mengirim pesan kepada Luo Feng. Ya, Luo Feng mengangguk, suara mendesing, suara mendesing. Keduanya sampai di tepi sungai hitam dan berdiri di sana dengan tenang, menghadap penguasa alam semesta dari banyak kekuatan, jelas sedang berjaga-jaga. Para penguasa alam semesta dari kekuatan-kekuatan besar tidak bereaksi ketika mereka melihat ini. Mereka hanya menonton dari kejauhan dengan penuh rasa iri. Hanya dengan begitu mereka akan menjadi gila dan memprovokasi penguasa gua meringkuk. Itu adalah harta paling kuat yang diduga dapat menekan segel. Umat manusia sebenarnya memiliki harta yang paling kuat. Kabar penting ini pun langsung terkirim kembali ke suku masing-masing. Penguasa gua manusia dicurigai memiliki harta paling kuat untuk menekan segel. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa penguasa Gua Hun menggunakan harta karun yang mirip dengan lubang hitam untuk menekan penguasa Yuan Ao dan menyegelnya. Penguasa gua manusia memiliki harta yang paling kuat. Negara adidaya dan aliansi 9 alam yang menerima berita itu terkejut. Harta karun paling kuat, manusia sialan. Terus perhatikan, dan segera laporkan kembali jika ada berita. Ya, para penguasa alam semesta umat manusia juga terkejut. Harta karun yang paling kuat. Anda harus tahu bahwa meskipun ras manusia adalah ras tertinggi, tidak ada satupun harta terkuat yang dapat digunakan sebagai warisan ras untuk menekan takdir. Sekarang saya tiba-tiba mendapat kabar bahwa penguasa Gua Hun dicurigai memiliki harta karun yang paling kuat. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Bahkan pendiri kapak raksasa yang sedang berkeliaran di alam bagian dalam puncak laut alam semesta pun disiagakan, dan klon dewa yang tinggal di wilayah manusia segera mengadakan pertemuan kapak raksasa. Para penguasa alam semesta umat manusia telah berkumpul di pesawat eksklusif pendiri kapak raksasa. Makhluk super duduk mengelilingi meja batu. Yunhe tidak ada di sini. Penguasa puncak es dan Luo Feng menjelaskan apa yang terjadi pada mereka secara detail. Menekan harta karun yang paling kuat dan tersegel. Untuk dapat dengan mudah menekan dan menyegel penguasa Yuan Ao pasti merupakan harta yang paling kuat. Ya, meskipun itu bukan harta karun yang paling kuat, itu pasti harta karun yang paling kuat. Sangat bagus. Para penguasa alam semesta manusia sedang berdiskusi dan bersemangat. Akankah umat manusia akhirnya memiliki harta karun yang paling kuat? Kekacauan. Pendiri kapak raksasa memandang penguasa kota kekacauan. Aku juga tidak tahu. Tuan kota Chaos menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tunggu saja, nanti kita tanyakan lagi padanya kapan pihak Hundong menyelesaikannya, kata pendiri kapak raksasa itu. Baiklah, mari kita tunggu. Semua orang mengangguk. Kaisar Yan memperhatikan dari kejauhan, mengepalkan tinjunya dan merasa sangat tidak rela. Luo Feng memiliki menara bintang. Penguasa Gua Hundong memiliki harta karun segel penekan yang paling kuat. Luo Feng memiliki armor kesengsaraan. Penguasa Gua Hundong juga memiliki baju besi harta karun tertinggi.
Dan saya, Guru Sisanke, kenapa kamu begitu berat sebelah? Keengganan, kecemburuan, kemarahan. Kaisar yang tidak sabar untuk segera menemui tamu gunung itu dan bertanya mengapa dia diperlakukan berbeda. Setelah 1 hari, dengan Lord Yuanao yang mengaum dengan enggan, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tubuh sucinya telah terkuras lebih dari 70%. Jika dia tidak menghancurkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak punya kesempatan. Gemuruh, seorang penguasa alam semesta dengan tubuh dewa yang jaraknya jutaan kilometer meledak, dan semua kekuatan dewa di tubuhnya meledak seketika. Namun, lubang di telapak tangan Yunhe hanya bergetar sedikit lalu menjadi tenang. Semua energi yang meledak ditelan lubang dan diubah menjadi nutrisinya sendiri. Selesaikan dan hentikan. Yunhe menyingkirkan lubang itu dan berdiri sambil tersenyum. Hualala, sungai hitam juga menghilang. Saudara Yun. Hong Kong, Luo Feng dan penguasa puncak es mendatangi Yunhe. Yunhe tersenyum dan mengangguk. Banyak master alam semesta juga datang, tetapi mereka semua berada jauh dari Yunhe, lebih dari puluhan juta kilometer jauhnya, dan mereka tidak berani mendekat. Sekarang Yunhe adalah teroris standar. Penguasa Hundong, penguasa Jeoyu memandang Yunhe, penguasa Yuanao. Banyak master alam semesta juga melihat Yunhe. Penguasa Yuanao sudah mati, kata Yunhe. Meskipun mereka sudah menebak-nebak di dalam hati, pada saat ini, mereka masih menarik napas dalam-dalam dan merasa sangat terkejut. Seorang penguasa alam semesta yang sebanding dengan puncak tingkat kelima, dengan tubuh agung yang jaraknya jutaan kilometer, jatuh begitu saja. Berita ini sungguh mengejutkan. Yunhe mengabaikan mereka, tapi melihat ke satu arah dan berkata, "Senior sudah lama menonton, apakah kamu tidak akan muncul?" Banyak penguasa alam semesta yang tiba-tiba terkejut dan melihat ke arah itu. Kemanusiaan, suara dingin bergema di ruang kosmik ini. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tekanan yang tak bisa dijelaskan turun. Kehendak yang sangat kuat membuat semua penguasa alam semesta merasakan tekanan. Dia adalah orang terkuat di alam semesta, kata penguasa puncak es dengan dingin. Aku ingin tahu yang terkuat mana yang telah tiba, kata penguasa 9 meter. Wow, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, sosok samar-samar perlahan mengeras. Itu adalah armor hitam gelap, dengan api emas membentuk-bentuk humanoid yang samar-samar di dalam armor tersebut. Raksasa api emas ini mengenakan baju besi hitam, tetapi ada hantu besar di kehampaan di belakangnya. Ada banyak sekali bintang yang naik dan turun di dalam hantu itu, seperti alam semesta. Kurozu, pendiri alam semesta hitam, itu dia. Dia memakai harta paling kuat, Black Universe Divine Armor. Penguasa alam semesta dari 9 kekuatan, kecuali Yunhe, semuanya tertekan oleh kedatangan tiba-tiba makhluk agung ini, pendiri alam semesta hitam. Mulut Yunhe sedikit melengkung dan dia menoleh. Apakah ini pendiri Black Universe? Salah satu orang terkuat di alam semesta. Menurut informasi yang dia periksa, pendiri Black Universe pada awalnya adalah kehidupan khusus tipe api. Hanya dengan melihat api emas dari kejauhan, dia bisa merasakan panas dan kecerahan yang tak ada habisnya. Namun, hantu besar seperti alam semesta di balik sosok api emas membawa kegelapan dan dingin yang tak ada habisnya. Ini adalah aura ekstrim yang sangat berlawanan dengan api emas. Black Universe Divine Armor, armor yang paling kuat dan berharga. Yunhe melihat ke arah armor hitam itu. Di permukaan api emas, terdapat baju besi hitam yang tampak biasa. Baju besi hitam ini terkadang menyatu dengan api emas seperti cairan, dan terkadang muncul kembali. Satu lagi baju besi yang paling kuat dan berharga, orang-orang tua ini sangat kaya. Jika dia tidak khawatir orang terkuat di alam semesta akan meledak dan menghancurkan lubang campuran, dia akan sangat berharap lubang campuran dapat menutupinya dan menghilangkan pendiri alam semesta hitam. Tentu saja, hanya memikirkannya, Yunhe tidak terlalu gila. Penguasa gua meringkuk, api emas berangsur-angsur mengembun menjadi kepala api, yang sedikit mengangguk ke arah Yunhe. Pendiri Black Universe, Yunhe juga mengangguk. Kepala api emas mengeluarkan suara, saya benar-benar terkejut bahwa makhluk seperti Anda dilahirkan dalam ras manusia. Harta karun seperti lubang hitam yang baru saja Anda gunakan adalah harta yang paling kuat untuk menekan segel. Para penguasa alam semesta dari banyak kekuatan juga mendengarkan dengan cermat.
Yun dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Para penguasa alam semesta mau tak mau merasa kecewa. Meskipun pada dasarnya mereka yakin, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena penguasa gua meringkuk tidak mengakuinya. Pendiri Heizu hanya melihat ke arah Yun He dan tidak bertanya lagi. Tidak sopan jika bertanya lagi. Sejujurnya, pendiri Black Universe juga diam-diam waspada. Lagi pula, dia juga takut dengan harta paling kuat yang bisa menekan segel. Jika tidak sengaja tertelan, orang terkuat di alam semesta akan musnah. Sekalipun itu adalah harta karun penekan dan penyegel tingkat atas, orang terkuat di alam semesta tidak dapat melarikan diri jika terjebak, apalagi harta karun yang paling kuat. Suasana hening sejenak. Setelah beberapa saat, Yun He berkata, "Kamu juga di sini untuk Tuan Yuan Ao, kan?" "Tidak buruk," kata kepala api emas pendiri Black Universe. "Penguasa Yuan Ao telah jatuh sekarang, jadi." Yun He tersenyum. "Aku ingin keajaiban itu." Api emas yang dibungkus baju besi hitam berkata, "Jangan bersemangat. Ini transaksi, saya akan menukarnya dengan Anda dengan harga yang sama. Saya bersedia menukarkan beberapa harta karun puncak dan harta karun lainnya dengan nilai yang sama untuk barang langka. Tukarkan dengan harta karun tertinggi. Benda langka ini adalah harta karun yang sangat kuat." Yun He berkata sambil tersenyum, "Menurutmu mengapa aku bersedia menukarnya denganmu? Anda juga harus tahu bahwa benda-benda aneh ditolak oleh asal-usul alam semesta yang asli." Pendiri Black Universe berkata, "Bahkan orang yang menggunakan benda-benda aneh pun akan terkontaminasi oleh nafas benda-benda aneh, dan akan merasa jijik dengan aslinya, semesta. Kamu adalah manusia, dan kamu hanyalah penguasa alam semesta sekarang. Saya yakin kamu masih harus tinggal di alam semesta asli di masa depan, bukan?" Yun He tidak berkomitmen, dan saya hidup sendiri, tanpa ikatan kekuasaan atau wilayah apapun. Tidak masalah jika saya tidak pernah kembali ke alam semesta asli. Jadi, sebaiknya Anda menukar barang langka dengan saya untuk mendapatkan harta karun tertinggi. Semesta. Bukan tidak mungkin untuk berubah, tapi itu hanya harga. Yun He bertanya sambil tersenyum. Hong Kong. Penguasa puncak es mengerutkan kening. "Saudara Yun, itu adalah hal yang aneh. Harta karun yang paling kuat. Harta karun kedua setelah harta karun terkuat. Jika harta karun ini jatuh ke tangan penguasa kota Chaos, penguasa kota Chaos mungkin sebanding dengan tingkat ke-6, bukan? Atau di tangan pendiri kapak raksasa, kekuatan umat manusia akan meningkat pesat. Sayang sekali jika menukarnya seperti ini." Namun mereka akhirnya tutup mulut. Seperti yang dikatakan pendiri Black Universe, benda aneh ini memang tidak cocok digunakan oleh orang-orang kuat yang memiliki ikatan etnis. Hanya bisa digunakan di laut luar angkasa. Kecuali jika manusia yang kuat bersedia membawa benda aneh ke laut kosmik dengan mengorbankan klonnya, dan klon tersebut tidak akan pernah kembali ke alam semesta aslinya. Saya bersedia memberi Anda harta jiwa puncak sebagai imbalannya, bagaimana dengan itu?" Kata pendiri Black Universe. Harta jiwa puncak, sampai batas tertentu, nilainya hampir tidak sebanding dengan harta kuasi kuat. Harta jiwa tertinggi. Para penguasa alam semesta dari banyak kekuatan langsung merasa iri. Dengan harta karun yang menjaga jiwa, dan memiliki pelindung harta karun tertinggi, pada dasarnya tidak perlu takut akan serangan jiwa apapun. Oke, Yun He juga mengangguk. Kebetulan dia saat ini kekurangan harta jiwa. Harta jiwa kelas atas sebelumnya, 6 pusaran air, tidak dapat lagi mengimbanginya. "Bagaimana cara menukarnya?" tanya pendiri Black Universe. Meskipun dia menanyakan hal ini, dia sebenarnya sudah siap. Pertama-tama dia akan memberikan harta puncak seperti jiwa kepada penguasa Gua Hadal, dan kemudian penguasa Gua Hadal akan memberinya barang langka. Dia percaya bahwa penguasa Gua Meringkuk tidak berani mengambil keuntungan dari orang lain. Bagaimanapun, penguasa lubang campuran adalah manusia. Dengan ikatan klan, mustahil menjadi gila dan macam-macam dengan orang terkuat di alam semesta yang berjalan sendirian. Yun He membalik tangannya dan mengeluarkan benda aneh itu. Kemudian dia melambaikan tangannya dan benda aneh itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pendiri alam semesta hitam dalam sekejap mata. Ini, para penguasa alam semesta yang sedang menonton tercengang. Bahkan pendiri Black Universe pun tertegun sejenak. Benda aneh, harta karun yang paling kuat, membuangnya begitu saja. Apakah Anda tidak takut diretas? Pendiri Black Universe tidak takut dengan umat manusia.
Kamu, pendiri Black Universe memandang Yun He. Pendiri Black Universe, aku telah memberimu barang langka, di mana milikku? Pendiri Black Universe sedikit mengulurkan tangan besar yang terbuat dari api emas, seolah ingin memegang benda aneh itu, namun gerakannya terhenti. Sebab, di telapak tangan Yun He, sebuah lubang hitam kecil perlahan mengembang. Banyak penguasa alam semesta yang sedang menonton tiba-tiba mundur dengan liar, dan dalam sekejap mata mereka semua berlari sejauh 1 tahun cahaya, menonton dari kejauhan dengan rasa takut yang masih ada. Pendiri Black Universe juga mundur ratusan juta kilometer dalam sekejap seperti refleks terkondisi, lalu memandang Yun He dengan heran. Tepatnya, dia sedang melihat lubang hitam yang berkembang pesat, namun tampak sunyi di telapak tangan Yun He. Pendiri Black Universe, jika kamu tidak tulus dalam pertukarannya, lupakan saja. Aku akan menyerahkan barang langka itu langsung ke Sekte Dewa Leluhur. Yah, ini salah paham. Pendiri Black Universe berkata, saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Pendiri Black Universe melambaikan tangannya, dan aliran cahaya warna-warni terbang di depan Yun He. Ini adalah manik-manik cantik seperti kaca dengan 9 warna, dan memiliki pola rahasia sederhana dan misterius di atasnya. Dari aura yang terpancar dari manik 9 warna ini, hanya dengan sekali pandang orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta karun tertinggi. Sambil berpikir, Yun He menanamkan kekuatan suci di atasnya, dan langsung menyempurnakan manik itu. Manik-manik 9 warna menghilang ke dalam tubuh Yun He. Di sisi lain, pendiri Black Universe juga menyisihkan benda-benda langka tersebut. Lord of the Hadot Cave, saya akan pergi dulu, kata pendiri Black Universe. Yun He mengangguk. Pendiri Black Universe mengamati Yun He dalam-dalam, terutama lubang hitam di telapak tangannya, lalu sosok itu langsung menghilang. Tentunya, dengan benda aneh yang dimilikinya, ia harus meninggalkan alam semesta aslinya secepatnya. Yun He melirik Luo Feng dan penguasa puncak es, mengangguk sedikit, mengambil langkah, dan langsung menghilang ke dalam kehampaan. Ayo pergi. Penguasa puncak es dan Luo Feng juga segera pergi. Banyak penguasa alam semesta juga pergi satu demi satu. Kali ini, umat manusia memimpin dalam mengepung dan menekan penguasa Yuanhao, sementara kekuatan lain pada dasarnya tidak berusaha. Tapi tidak mungkin, siapa yang bisa membuat master lubang campuran memiliki kekuatan. Kaisar Yan juga pergi dengan enggan. Kali ini dia datang ke alam misterius Yuan dengan sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga sangat terstimulasi oleh penguasa Gua Meringkuk. Luo Feng baru saja membayarnya kembali. Meskipun Kaisar Yan merasa terancam, dia baik-baik saja untuk saat ini. Namun penguasa Gua Hundong berbeda. Menghadapi penguasa Gua Hundong, Kaisar Yan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kesenjangannya terlalu besar, alam semesta virtual, ruang pesawat eksklusif pendiri Giant Axe. Dalam kehampaan yang gelap, bintang-bintang berkelap-kelip. Di alun-alun, sosok Yun He muncul. Hong Kong. Bajingan itu datang. Para penguasa alam semesta saling menyapa dengan hangat. Yun He mengangguk sebagai jawaban, duduk di kursinya, dan melihat ke arah pendiri kapak raksasa, yang duduk di tempat pertama, dan penguasa kota kekacauan yang menundukkan kepalanya di sampingnya. Guru, pendiri kapak besar, Yun He, penguasa kota keos tersenyum dan mengangguk. Lubang berburu, pendiri Giant Axe juga tersenyum dan mengangguk. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kami sudah memahami apa yang terjadi. Memang benar menukarkan barang langka itu kepada pendiri Black Universe. Pertama, tidak akan menimbulkan permusuhan dengan pendiri Black Universe. Kedua, tidak rugi menukarnya dengan harta jiwa puncak. Para penguasa alam semesta juga mengangguk. Meskipun mereka merasa sedikit menyesal di dalam hati, mereka lega sekarang karena penguasa Gua Meringkuk telah melakukan ini dan hasilnya bukanlah kerugian. Sekarang yang terpenting adalah, Hundong, harta karunmu yang seperti lubang hitam adalah harta yang paling kuat. Pendiri kapak raksasa memandang Yun He. Banyak master alam semesta juga memandang Yun He dengan gugup. Tidak, Yun He tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bisa dianggap sebagai harta karun yang sangat kuat. Yun He hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Sampai batas tertentu, lubang campuran bahkan tidak sebanding dengan harta karun yang paling kuat, atau bahkan harta karun tertinggi.
Karena jika Anda menelan orang terkuat di alam semesta, Anda tetap harus khawatir lawan akan menghancurkan lubang tersebut. Namun dari sudut pandang lain, tidak salah jika dikatakan sebagai harta karun yang kuasi kuat. Bukankah, gumam pendiri kapak raksasa, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Harta karun yang paling kuat, penguasa kota kekacauan, termasuk semua penguasa alam semesta, juga menghela nafas. Harta karun yang sangat kuat itu lumayan. Haha, ya, harta karun yang sangat kuat lebih kuat dari harta karun puncak, dan nomor 2 setelah harta karun tertinggi. Para penguasa alam semesta juga tertawa satu demi satu. Suasananya sedikit santai, namun, setiap orang pasti merasa sedikit pahit di hatinya. Mengapa umat manusia teratas tidak dapat memiliki harta yang paling kuat? Ras monster, ras zerg, dan ras mekanik semuanya memiliki harta yang paling kuat. Ras monster bahkan memiliki 2 di antaranya, sedangkan ras manusia bahkan tidak memiliki satupun. Saya saat ini sedang menjelajahi alam batin alam King Feng di Laut Semesta. Saya cukup beruntung mendapatkan peta sisa alam batin alam King Feng sebelumnya. Saya harap saya bisa mendapatkan sesuatu kali ini. Pendiri kapak raksasa melirik ke arah penguasa alam semesta dan berkata, saya pasti akan menemukan harta karun yang paling kuat untuk umat manusia saya. Giant Axe, jangan stres. Ayo luangkan waktu kita, cepat atau lambat, kita akan sampai di sana bersama-sama. Luo Feng sedikit mengepalkan tangannya. Pendiri kapak raksasa itu menghilang. Peta alam King Feng yang tersisa. Yun He mengerutkan kening. Gambar benang sutra Master Yuanao telah jatuh ke tangannya sendiri. Gambar terpisah-pisah di tangan pendiri kapak raksasa seharusnya tidak menjadi jebakan, bukan? Yun He teringat pada karya aslinya, sebelum insiden penguasa Yuanao terjadi. Pendiri kapak raksasa memang bergegas ke laut kosmik karena sudah mendapatkan peta sisa terlebih dahulu. Peta sisa itu mungkin tidak ada hubungannya dengan kematian terakhir pendiri kapak raksasa, bukan? Kapak raksasa, tolong jangan buang waktumu. Yun He merasa hatinya hancur. Sungguh memusingkan memiliki bos sebesar itu di kios. Tapi untungnya, masih butuh waktu lama sebelum kapak raksasa itu jatuh. Setelah mengobrol beberapa kata satu sama lain, para penguasa alam semesta juga pergi satu demi satu. Yun He, Luo Feng, datanglah ke istana Pulau Guntur untuk menemuiku nanti. Ada yang ingin kukatakan padamu. Penguasa kota Chaos berkata sebelum pergi. Oke, keduanya mengangguk setuju. Yun He tersenyum. Dia tahu bahwa penguasa kota kekacauan mungkin akan membawa mereka berdua ke laut kosmik, alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Yun He dan Luo Feng berjalan berdampingan perlahan di koridor, mengobrol dari waktu ke waktu, merasa cukup bahagia. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah paviliun di tepi tebing. Di paviliun, penguasa kota kekacauan telah menyiapkan jamuan makan dan sedang duduk di meja bundar sambil tersenyum saat dia melihat kedua orang itu mendekat. Guru, Yun He dan Luo Feng membungkuk sedikit dan memberi hormat. Ayo duduk, penguasa kota Chaos melambai. Keduanya memasuki paviliun dan duduk di depan meja bundar. Penguasa kota kekacauan menuangkan anggur untuk Yun He dan Luo Feng dengan tangannya sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu kali ini. Penguasa kota Chaos tersenyum. Saya hanya berdiri di depan dan tidak mengerahkan banyak kekuatan. Itu semua berkat saudara Yun yang membunuh penguasa Yuanao. Jangan terlalu rendah hati. Kamu hanyalah yang mulia penguasa alam semesta, tapi kamu cukup bangga bisa melawan penguasa Yuanao dan melarikan diri tanpa cedera. Penguasa kota kekacauan juga mengangguk lega. Luo Feng menyeringai. Sebelumnya, tanpa menggunakan menara bintang, kekuatan Luo Feng berada di urutan terbawah di antara 20 penguasa alam semesta dalam umat manusia. Hanya saja ia bisa mengandalkan armor perampokan dan banyak klonnya untuk bisa menyelamatkan nyawanya. Sebelumnya di bintang primordial, dia menggunakan identitas penguasa istana awan darah. Bahkan dengan armor kesengsaraan dan menara bintang, dia masih dirugikan di hadapan penguasa galaksi-galaksi tidak berdaya dengan Luo Feng. Kali ini pergi ke alam rahasia Yuan, Luo Feng menemukan rute lain untuk meningkatkan kekuatannya. Membunuh Wu Yuyi sangatlah istimewa. Setelah memahami aktivasi pola rahasia tingkat kedua, dia benar-benar dapat mengontrol ruang dan waktu. Ini mirip dengan bidang tambahan, dan yang lebih penting, bidang ini sebenarnya dapat ditumpangkan dengan kekuatan harta karun tipe bidang.
Luo Feng mengandalkan kerajaan emas yang diilhami oleh pola rahasia kedua dari sayap pembunuh Wu dan menerapkan kekuatan harta karun tipe domain biasa untuk menekan harta karun tipe domain tingkat atas Lord Yuan Hao. Harta karun domainnya, Jiu Lei He, hanyalah harta karun biasa. Jika dia memiliki harta karun domain teratas, dan ditumpangkan dengan domain Wu Yui, kekuatannya mungkin hampir tidak sebanding dengan harta karun domain puncak. Harta karun domain puncak, ini sangat berharga. Seperti banyak orang terkuat di alam semesta, mereka semua menggunakan harta karun pada tingkat ini. Dan penguasa Yuan Hao, penguasa kota kekacauan, penguasa puncak es, Del, hanya menggunakan harta domain tingkat atas. Ketiga master dan magang mengobrol sebentar. Awalnya, untuk melindungimu, aku ingin menunggu sampai kamu memasuki penguasa alam semesta sebelum mengizinkanmu memasuki laut semesta. Tapi sekarang sepertinya kamu bisa memasuki laut kosmik. Penguasa kota Chaos memandang Luo Feng dan berkata. Luo Feng tercengang. Laut kosmik, memasuki laut kosmik. Yun He tersenyum saat mendengar ini, seperti yang diharapkan. Penguasa kota kekacauan pernah memberitahu Yun He bahwa setelah Yun He menyeberang ke penguasa alam semesta, dia akan membawa Yun He ke laut semesta. Sekarang Yun He adalah penguasa alam semesta dan berkuasa. Dia secara alami ingin memasuki laut semesta. Luo Feng juga cukup kuat, jadi penguasa kota kekacauan membawanya begitu saja. Bagaimanapun, satu domba sedang digembalakan, dan dua domba sedang digiring. Penguasa kota kekacauan memandang Luo Feng dan menghela nafas. Laut kosmik sangat berbahaya, tetapi beberapa penguasa kosmik tertinggi kadang-kadang akan menjelajah ke sana. Secara logika, kekuatanmu bisa masuk secara alami, tapi begitu kamu melangkah ke level penguasa alam semesta, kamu akan menjadi pilar lain dari umat manusia kita. Untuk melindungimu, awalnya aku ingin menunggu sampai kamu masuk ke dalam tingkat penguasa alam semesta sebelum membawamu ke sana. Tapi kalau dilihat sekarang, jelas kekuatanmu sudah cukup, dan kamu pasti bisa memasuki lautan alam semesta. Sebagai perbandingan, alam semesta yang asli hanyalah tempat lahir. Tempat lahir itulah yang melahirkan kita. Sangat nyaman dan risikonya sangat rendah. Laut kosmik adalah medan perang sesungguhnya. Sejumlah besar makhluk super sebelum kehancuran besar, dan bahkan orang terkuat di alam semesta, semuanya ada di lautan kosmik itu. Penguasa kota kekacauan berkata, ada lebih banyak bahaya di sana, terutama di kedalaman 3 jadi, yang bisa membuat orang terkuat di alam semesta jatuh. Luo Feng menahan napas dan mendengarkan dengan cermat. Disitulah orang-orang kuat sejati berkumpul. Sejumlah besar harta dan harta berharga semuanya lahir di laut kosmik. Penguasa kota kekacauan mengeluh, bintang asli hanya dibuka sekali dalam tahun-tahun tanpa akhir, dan setiap kali dibuka, yang paling berharga adalah tingkat harta karun domain puncak. Tetapi di kedalaman 3 jadi, dikatakan bahwa ada banyak harta karun tertinggi di bagian terdalam dari 3 jadi, dan bahkan ada lebih banyak harta karun puncak. Tentu saja, apalagi bagian terdalam, bahkan saya tidak berani menginjakkan kaki di sana. Anda sama sekali tidak diperbolehkan memasuki bahkan beberapa area internal. Penguasa kota Chaos berkata, sekarang, Anda hanya bisa berkeliaran di alam luar. Disitulah Anda mendapatkan pekerjaan sesungguhnya. Orang-orang kuat manapun sebelum era kehancuran besar lebih tua daripada orang-orang kuat di alam semesta asli kita. Orang-orang kuat di alam semesta asli kita semuanya lahir setelah kehancuran besar alam semesta. Orang-orang kuat kuno itu sangat kuat. Melawan mereka akan merangsang banyak ide dalam diri Anda, dan kekuatan Anda akan meningkat lebih cepat. Menghela nafas. Luo Feng mengangguk. Gangguan besar. Alam semesta yang asli lahir, berevolusi, berpindah, dilemahkan, dan dihancurkan. Ini adalah sebuah siklus. Kehancuran besar adalah musnahnya segala sesuatu di alam semesta asli. Ketika alam semesta asli dihancurkan dan dilahirkan kembali, kehidupan berevolusi kembali, dan kelompok etnis baru lahir. Ini adalah awal dari era reinkarnasi baru. Sebelum kehancuran besar, itu milik era reinkarnasi sebelumnya. Orang-orang kuat itu, yang mengandalkan orang terkuat di alam semesta untuk bertahan hidup di alam semesta kecil, secara alami dapat melarikan diri dari kehancuran besar dan menyelamatkan hidup mereka. Misalnya umat manusia saat ini hanya memiliki alam semesta awal dan alam semesta kecil pendiri kapak raksasa. Jika tidak ada orang terkuat baru di alam semesta yang lahir, ketika era reinkarnasi ini berakhir,
umat manusia hanya dapat memilih beberapa orang kuat elit untuk memasuki dua alam semesta kecil ini untuk melanjutkan perlombaan. Alam semesta kecil memiliki asal-usul yang terbatas dan tidak dapat mendukung kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Sisanya akan hancur bersama dengan alam semesta aslinya. Adapun Yunhe, penguasa kota Chaos memandang Yunhe, aku tidak memiliki persyaratan khusus untukmu. Bagaimanapun, kekuatanmu sebanding dengan milikku, atau bahkan lebih baik. Tetapi ketika Anda pertama kali pergi ke Laut Kosmik, Anda harus fokus untuk mengenalnya. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda dapat membuat rencana. Kecuali area inti terdalam dari 3 area berbahaya, selama Anda berhati-hatilah di tempat lain, seharusnya tidak ada masalah serius. Guru, jangan khawatir, saya mengerti. Yunhe mengangguk. Penguasa kota kekacauan mengangguk, dia cukup diyakinkan dengan karakter Yunhe. Kamu kembali dan bersiap dulu. Penguasa kota Chaos berkata, aku bergegas kembali dari Laut Kosmik. Saat aku kembali, aku akan membawamu ke Laut Kosmik. Oke, Yunhe dan Luo Feng mengangguk. Diri guru yang sebenarnya. Dari 3 klon penguasa kota kekacauan, dialah yang paling kuat. Juga, Luo Feng, karena sayap pembunuh Wumu memiliki efek ajaib ini, maka kamu harus meluangkan waktu untuk pergi ke rumah harta karun klan dan mencoba menukarnya dengan harta domain tingkat tinggi. Dengan cara ini, efeknya akan ditumpangkan, dan kekuatannya setidaknya akan sebanding dengan harta karun domain tingkat atas. Kekuatan terbaik di antara harta karun, jika Anda tidak memiliki cukup poin harta karun, saya dapat meminjamkan Anda beberapa, kata penguasa kota Chaos. Ya, jawab Luo Feng. Saat ini, Yunhe berkedip ke arah Luo Feng, dan mata Luo Feng tiba-tiba melebar. Penguasa kota kekacauan juga memperhatikan tindakan kedua pria itu dan langsung tertawa. Jelas sekali, penguasa kota Chaos juga tahu bahwa Yunhe memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Belum lagi yang lainnya, hanya dengan membunuh Tuan Yuan Ao, semua harta karun Tuan Yuan Ao secara alami jatuh ke tangan Yunhe. Karena Yunhe tidak memiliki klon, secara alami dia tidak membutuhkan begitu banyak harta, jadi dia bisa dikatakan sangat kaya. Kembalilah dan bersiaplah. Laut Kosmik tidak seperti tempat lahirnya alam semesta yang asli. Penguasa kota Chaos melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Laut Kosmik, keduanya bergumam dalam hati, mata mereka dipenuhi antisipasi, lautan luas di alam semesta tidak terbatas. Sejauh ini, belum ada satupun makhluk terkuat di alam semesta yang mampu menemukan akhirnya. Laut Kosmik dipenuhi dengan aliran udara kacau yang tak ada habisnya. Dalam aliran udara kacau yang tak ada habisnya, alam semesta asli adalah benda angkasa terbesar yang diketahui. Alam semesta yang asli telah mencapai tingkat yang luar biasa. Selain alam semesta asli, masih ada alam semesta kecil lainnya yang ada. Alam semesta kecil ini adalah alam semesta kecil milik orang-orang terkuat di alam semesta, dan ukurannya kurang dari 1/100.000 ukuran alam semesta aslinya. Seperti setetes air di lautan yang tak berujung. Namun dibandingkan dengan seluruh lautan alam semesta yang tak berujung, alam semesta yang asli bukanlah apa-apa. Puluhan miliar tahun cahaya jauhnya dari alam semesta asli, dalam aliran udara kacau tak berujung, terdapat alam semesta kecil. Di alam semesta kecil, tata letaknya gagal. Itu dihancurkan oleh penguasa alam semesta yang baru lahir dari ras manusia di alam semesta asli. Penguasa lubang campuran. Awalnya, orang-orang naif dari alam semesta asli telah mengambil umpannya. Mereka tidak memiliki keraguan sama sekali. Semuanya berjalan lancar. Tapi, di saat-saat terakhir, penguasa lubang itu tiba-tiba muncul. Untuk tata letak ini, aku menyerahkan pelayan jiwaku, Tuan Yuan Ao, dan Haolei juga membayar artefak langka, pohon suci. Setelah membayar begitu banyak, aku gagal. Tuan lubang sialan itu, dewa memiliki tubuh yang agung, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari baja, dan matanya seperti 2 bola api yang menyala-nyala. Bola api ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada miliaran bintang. Kekuatan yang tak ada habisnya membuat bumi di sekitarnya bergetar. Penguasa gua meringkuk, seekor reptil dengan bebatuan coklat di sekujur tubuhnya, seperti pegunungan yang megah, mengeluarkan suara menderu pelan. Kami telah membayar begitu banyak untuk memasang jebakan ini. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tunggu, makhluk yang tubuhnya terbuat dari baja berkata, penguasa gua meringkuk telah memperoleh gambar sutra. Dengan kekuatannya,
dia pasti akan mengikuti petunjuk gambar sutra dan memasuki alam batin alam King Feng. Ketika saatnya tiba, saya akan membuatnya membayar harganya. Bahkan jika kita membunuhnya, kita masih harus mencari kesempatan untuk mengatur ulang rencana kita. Kata hantu raksasa petir besar lainnya di udara. Ada bola guntur di dada bayangan raksasa guntur. Bola guntur itu seperti bintang, memancarkan guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Raksasa petir itu bergemuruh, era alam semesta ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita gagal memanfaatkan kesempatan terakhir ini, kita bertiga pasti akan binasa. Tanpa kita, suku kita akan mati selamanya. Aku baru saja mengatakan untuk membuatnya membayar harganya. Kapan aku mengatakan bahwa aku akan membunuhnya? Kata keberadaan yang terbuat dari baja. Apa maksudmu? Dua makhluk lainnya tertegun sejenak, lalu mereka pun merespons. Karena dia membunuh penguasa Yuanao, dia secara alami akan menggantikan penguasa Yuanao untuk menyelesaikan tata letak kita. Penguasa lubang ini tidak mudah untuk dihadapi. Reptil seperti gunung itu mengeluarkan suara. Kita bertiga, orang terkuat di alam semesta, bergabung, dan ditambah dengan banyak tata letak berbahaya di alam King Feng, apakah kita takut tidak bisa menghadapi penguasa alam semesta? Itu benar, kami telah memasang lusinan jebakan di peta string itu. Jebakan mana yang akan kami mulai? Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Mari kita lihat tindakan sang master lubang. Siapa yang tahu rute mana yang dia ambil, kita tidak bisa berlariankan. Puluhan jebakan. Kalau begitu gunakan harta karun itu untuk memancing dia mengambil rute yang kita ingin dia ambil. Bagus, itu dia. Tiga makhluk agung menyelesaikan diskusi mereka dan mencapai konsensus. Di Bima Sakti, di kuil Sungai Awan. Saudara Yun, Luo Feng melangkah ke tengah kuil dan menatap Yun He yang duduk tinggi di singgasana. Kenapa kamu mencariku? Suara Yun He menggelegar, menghadap Luo Feng di bawah. Hei, Luo Feng menggosok tangannya. Kamu nak? Yun He menggelengkan kepalanya dan berhenti menggodanya. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan cangkir pasir api tembus pandang, dan melambaikan tangannya. Cangkir pasir api, harta karun domain tingkat atas. Diperoleh dari penguasa Yuanao. Nilainya lebih mahal dari senjata harta karun puncak biasa. Senjata harta karun puncak biasa itu umumnya bernilai sekitar 1000 hingga 1500 poin harta karun. Sedangkan untuk Flame Sand Cup, sebagai harta karun domain tingkat atas, harganya lebih mahal, sekitar 3000 poin harta karun. Bahkan harta karun domain tingkat atas yang sedikit lebih rendah memerlukan setidaknya 2000 poin harta karun. Cangkir pasir yang menyala-nyala ini awalnya milik Luo Feng dalam karya aslinya, dan Yun He tidak berniat mengambilnya sendiri. Piala pasir api. Mata Luo Feng berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setiap makhluk super memiliki harta khasnya sendiri, yang terkenal di seluruh alam semesta dan bahkan lautan kosmik. Cangkir pasir api ini, medan api tak berujung yang sebelumnya ditampilkan oleh penguasa Yuanao, mengandalkannya. Itu bisa dianggap sebagai tanda tangan Lord Yuanao. Ini adalah cawan tembus pandang dengan bentuk yang aneh. Terdapat banyak pasir di dalam cawan tersebut, dan pasir tersebut memiliki lingkaran api yang samar. Kekuatan kerajaan emas saya sudah sebanding dengan kekuatan harta karun domain teratas. Sekarang dengan piala pasir api, kekuatan keduanya ditumpangkan. Saya khawatir domain saya hampir tidak dapat menandingi kekuatan harta karun domain puncak. Luo Feng He membelai cangkir pasir api dengan penuh kasih, merasa sangat bersemangat di dalam. Saudara Yun, harta karun domain Sungai Hitam yang kamu gunakan tampaknya hanya yang terbaik di antara harta karun domain tingkat tinggi, kan? Mengapa kamu memberiku piala pasir api? Luo Feng bertanya dengan bingung. Kekuatan sungai cahaya hitam di tanganku tidak jauh lebih buruk daripada harta karun domain tingkat atas. Terlebih lagi, aku sudah terbiasa menggunakannya dan terlalu malas untuk mengubahnya. Luo Feng terdiam. Jika itu orang lain, dia akan cukup beruntung mendapatkan harta domain tingkat atas, dan dia tidak akan tahu betapa bahagianya dia. Di mana Yun He yang terlihat sedikit jijik. Tuan kota kekacauan, gurunya sendiri, sedang bergegas kembali. Dia tidak punya banyak waktu tersisa untukmu. Cepat kembali dan manfaatkan waktu untuk mengenal harta karun ini. Baiklah, aku akan kembali dulu. Luo Feng mengangguk, Saudara Yun, terima kasih.
Berhentilah bersikap sok dan keluarlah. Yun He menutup matanya. Haha, Luo Feng menyeringai dan bergegas kembali untuk mengenal harta karun itu. Untuk harta karun tingkat atas seperti ini, jika Anda ingin mengerahkan kekuatan maksimalnya, Anda perlu menghabiskan banyak waktu untuk memahami pola rahasianya. Sekalipun dia adalah penguasa alam semesta, dia tidak dapat secara langsung mengerahkan kekuatan maksimalnya begitu dia memulai. Terlebih lagi, Luo Feng masih yang mulia alam semesta, dan pemahamannya tentang hukum bahkan lebih rendah. Setelah Luo Feng pergi, Yun He membuka matanya. Gelombang tangannya, beberapa item tiba-tiba tertahan di kehampaan. Tameng, harta karun tertinggi. Palu bundar, harta karun serangan teratas. Baju besi abu-abu, armor harta karun terhebat. Ada juga harta jiwa tingkat tinggi. Dan 2 harta karun tingkat tinggi biasa. Ini semua ditinggalkan oleh penguasa Yuan Ao. Kecuali piala pasir api yang diberikan kepada Luo Feng, sisanya ada di tangan Yun He. Penguasa Yuan Ao menghancurkan dirinya sendiri di dalam gua campuran. Kekuatannya begitu menakutkan bahkan cincin dunia yang dibawanya pun hancur dalam penghancuran diri tersebut. Beberapa material dan barang biasa langsung dimusnahkan dan diubah menjadi ketiadaan. Hanya harta karun di atas harta karun tingkat tinggi yang dapat bertahan dari dampaknya. Harta karun biasa tidak ada artinya di mata makhluk seperti Yun He dan dapat dengan mudah dipatahkan. Hanya harta karun tingkat tinggi ke atas yang dapat menahan serangan makhluk seperti Yun He tanpa mengalami kerusakan. Bahkan baju besi harta karun tingkat tinggi dengan material yang lebih rendah mungkin tidak mampu menahan terlalu banyak serangan kekuatan penuh dari makhluk seperti Yun He. Tentu saja, harta karun istana bermutu tinggi seperti istana Tianlang berbeda. Batas ketahanan harta karun istana jauh lebih tinggi daripada batas ketahanan baju besi. Oleh karena itu, di mata makhluk seperti Yun He, penguasa kota kekacauan, dan penguasa galaksi, harta karun yang lebih rendah dari harta karun tingkat atas tidak lagi terlalu dipedulikan. Setelah dengan santai memeriksa hasil panen, Yun He mengabaikannya. Dia tidak menggunakan harta ini. Dia menyimpannya di gudang atau meluangkan waktu untuk mendedikasikan semuanya untuk klan di masa depan. Selanjutnya, Yun He membalikkan tangannya lagi dan mengeluarkan peta hitam. Gambar benang, ini adalah peta sisa yang mencatat salah satu dari 3 alam jedi di laut semesta, alam King Feng. Ada banyak gambar sisa dari alam King Feng. Sejak era reinkarnasi tanpa akhir, generasi orang kuat telah melakukan penjelajahan, dan tentu saja akan ada banyak catatan yang tertinggal. Alam King Feng adalah salah satu dari 3 alam besar laut semesta, dan sangat luas serta tidak terbatas. Jika itu adalah peta sisa yang mencatat area terluar, maka itu tidak akan ada nilainya sama sekali. Nilai gambar sisa yang merekam kedalaman sangatlah tinggi. Cakupan perekamannya kecil dan besar, dan nilainya tentu saja berbeda. Jika hanya mencatat cakupan jutaan kilometer, dan mencatat cakupan ratusan tahun cahaya, nilainya bahkan lebih tinggi. Apakah ini gambar sutranya? Yun He melihat kain sutra hitam dan emas di tangannya. Tali adalah bahan yang sangat berharga, digunakan untuk membuat peta, sangat mewah. Bahkan orang terkuat di alam semesta pun tidak mau menggunakannya. Di peta ini, rute maju untuk banyak area di alam King Feng dicatat, dan beberapa tempat berbahaya juga ditandai. Jika peta seperti itu diedarkan, itu akan cukup untuk menyebabkan perang antar klan puncak. Pertama-tama, tidak banyak orang yang boros menggunakan tali untuk membuat peta. Laut kosmik adalah tempat dengan lebih banyak harta karun daripada harta karun kosmik asli. 3 jedi laut kosmik telah melahirkan sejumlah besar harta karun, termasuk harta karun tertinggi dan bahkan harta karun yang paling kuat. Oleh karena itu, peta sisa ketiga jedi selalu bernilai tinggi. Semakin luas area yang terekam dan semakin dalam ketiga jedi tersebut, semakin tinggi nilainya. Dan orang-orang kuat di alam semesta asli semuanya lahir setelah kehancuran besar. Sebelum kehancuran besar, masing-masing orang kuat itu hidup sangat lama, dan tentu saja memiliki lebih banyak pengalaman dengan ketiga jedi. Peta string semacam ini yang tersisa sebelum kehancuran besar mencatat banyak peta wilayah dalam, dan nilainya jelas lebih dari sekadar benda langka. Yun He melihat peta sutra dengan hati-hati dan menghafal rute yang tercatat di dalamnya, serta berbagai deskripsi tempat berbahaya dan tempat berbahaya. Lalu, Yun He meremas telapak tangannya dengan kuat. Ledakan, seluruh gambar sutra berubah menjadi potongan-potongan di telapak tangan Yun He. Kemudian,
Dia perlahan-lahan menutup telapak tangannya, membungkus pecahan-pecahan itu di telapak tangannya, dan terus menggiling dengan keras hingga pecahan-pecahan gambar sutra itu benar-benar menjadi bubuk. Dengan lambaian tangannya, bubuk itu terbang ke udara. Gambar kawat yang sangat berharga hancur total. Bagaimanapun, peta sutra hanyalah peta alam King Feng yang terbuat dari bahan khusus. Adapun kekuatan Yun He, dia bisa langsung menghancurkan harta karun biasa sekalipun. Tentu saja tidak sulit untuk menghancurkan gambar sutra. Budak dari monster dunia. Yun He mencibir. Terlepas dari konspirasi di baliknya, tidak ada keraguan bahwa peta ini nyata. Ini adalah peta terperinci yang mencatat wilayah luas alam King Feng. Ada catatan mulai dari wilayah terluar alam King Feng hingga inti terdalam alam King Feng. Ini adalah peta rute menuju kedalaman alam King Feng. Nilai yang tak terukur. Peta ini awalnya dirancang untuk menjebak dan membunuh manusia terkuat di alam semesta. Tentu saja itu tidak palsu. Ketika manusia terkuat di alam semesta mengikuti peta dan menjelajah hingga ke kedalaman alam batin, dia akan dikelilingi dan ditekan oleh 3 orang terkuat di alam semesta. Dalam karya aslinya, pendiri kapak besar jatuh seperti ini. Di tempat berbahaya seperti wilayah dalam, selama Anda merencanakan situasinya terlebih dahulu, Anda tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika Anda mau. Untuk selanjutnya, Yun He menunggu dengan tenang. Yun He tidak memiliki persiapan apapun sebelum dia pergi ke laut semesta. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah memahami metode rahasia penciptaan. Saat ini, Yun He dapat mengerahkan kekuatan terbaik dari tingkat kelima dengan tangan kosong. Jika dia menyadari metode rahasia fusi terkuat, dia dapat langsung mencapai tingkat teratas dari tingkat ke-6 dengan tangan kosong. Jika digabungkan dengan harta serangan puncak, itu hampir tidak sebanding dengan tingkat ke-7. Jika dipasangkan dengan harta karun yang paling kuat, itu akan menjadi puncak dari tingkat ke-7. Ini keterlaluan, penguasa alam semesta tingkat ke-7. Ini adalah salah satu kengerian yang 90.081 kali lipat tingkat genetik. Hal menakutkan lainnya adalah tubuh dewa yang tak terbatas, berjarak 12 tahun cahaya. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu. Alam semesta primitif, wilayah manusia, jauh di dalam inti alam rahasia primitif, tempat istana tak berujung berada. Sungai Qianbao sangat besar dan berbeda, meliputi area seluas beberapa tahun cahaya. Guru, Yun He dan Luo Feng membungkuk. Apakah kamu siap? Penguasa kota Keos mengenakan jubah emas, dengan sisik hijau di kepalanya, wajahnya mirip penduduk bumi, dan matanya setenang langit berbintang yang tak berujung. Bahkan berdiri di sana, ada kekuatan yang mengerikan, seolah-olah ruang dan waktu di sekitarnya bisa meledak dan hancur kapan saja. Ini adalah aroma yang sangat agresif. Ini adalah wujud sebenarnya dari penguasa kota kekacauan. Dia memiliki kekuatan tempur paling kuat. Dia telah mengembara di lautan kosmik sepanjang tahun dan memiliki reputasi yang hebat. Ya, Yun He dan Luo Feng keduanya mengangguk. Di saat yang sama, mereka juga diam-diam mengamati identitas gurunya, penguasa kota kekacauan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penguasa kota kekacauan. Wujud asli sang guru sama persis dengan gambaran yang sering muncul di jagat maya. Avatar yang berada di alam semesta awal tampak agak ganas. Avatar yang duduk di alam rahasia primitif adalah kehidupan yang langka dan istimewa. Ikuti aku, penguasa kota Keos mengangguk, membawa Yun He dan Luo Feng bersamanya. Pertama, teleportasi. Berikut ini adalah teleportasi dari kerajaan Tuhan. Di tempat terpencil di alam semesta primitif, terdapat sebuah lubang hitam yang sangat besar. Lubang hitam telah sepenuhnya menjerumuskan bidang bintang luas di sekitarnya ke dalam kegelapan. Tapi 3 sosok muncul di area gelap ini, itu adalah penguasa kota Keos, Yun He, dan Luo Feng. Ada 2 cara untuk pergi ke laut kosmik. Penguasa kota kekacauan berkata, yang pertama adalah memasuki mezanin luar angkasa, lalu berteleportasi hingga Anda mencapai ujung mezanin luar angkasa, dan menembus dinding membran alam semesta asli. Meskipun penghalang dinding membran kosmik kuat, penguasa alam semesta dapat menembus dinding membran, dan mencapai bagian luar alam semesta asli, yaitu laut kosmik. Yun He dan Luo Feng mengangguk dan mendengarkan dengan seksama. Metode kedua adalah meninggalkan alam semesta asli melalui lubang hitam toya.
Penguasa kota kekacauan berkata, lubang hitam Toya adalah lubang hitam terkuat di seluruh alam semesta primitif. Kekuatan sobek dan puntir yang kuat dari lubang hitam telah menghancurkan dinding membran. Oleh karena itu, jika Anda memasuki lubang hitam Toya, Anda dapat keluar langsung di sepanjang celah itu. Lebih mudah di sini, dan penguasa alam semesta teratas bisa lewat. Lubang hitam Toya ini begitu kuat, bahkan bisa merobek dinding membran alam semesta asli. Luo Feng bertanya dengan heran. Lubang hitam pada dasarnya kuat dan lemah, kata penguasa kota Chaos dan melirik ke arah Yun He. Yun He terlihat menyentuh dagunya saat ini, matanya menatap kesurupan ke lubang hitam Toya di kejauhan di depan. Penguasa kota kekacauan berkata, tentu saja, jika kita bisa keluar dengan mudah, kita tidak akan membiarkan orang-orang kuat dari semua sisi keluar dari sini. Alasan utamanya adalah area setelah keluarnya lubang hitam Toya dikelilingi oleh 39 lubang cacing alami. Lubang cacing alami, laut kosmik sangat luas dan tidak terbatas. Penguasa kota kekacauan mengeluh, setelah Anda memasuki laut kosmik, itu tidak lagi berada dalam lingkup alam semesta asli. Anda tidak dapat mengandalkan teleportasi dari kerajaan Tuhan untuk melakukan perjalanan, Anda juga tidak dapat mengandalkan penerbangan luar angkasa yang gelap. Jadi jika ingin melakukan perjalanan di laut kosmik, Anda harus mengandalkan teleportasi dan lubang cacing alami. Lautan luar angkasa sangatlah luas, dan alam semesta asli hanyalah sebagian darinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berteleportasi hanya dengan berteleportasi? Penguasa kota kekacauan tersenyum dan berkata, jadi, pentingnya lubang cacing alami dapat dibayangkan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.